Lihatlah dia baik-baik. Wanita yang menggigil di bawah hujan badai sambil memeluk anak kecil dan menarik seekor kambing hitam yang mengembik sedih itu bukanlah pengemis biasa. Dia adalah Santi. Beberapa jam yang lalu, dia adalah nyonya dari pendopo megah. Sekarang, satu-satunya hartanya adalah karung goni berisi bulu domba kotor yang berbau lemak tengik serta mesin tenun kayu tua yang hampir ambruk. Ibu mertuanya, Nyonya Ratu Anggraini yang berkuasa, tertawa di hadapannya sambil mengusirnya ke jalan, mengatakan bahwa bulu domba hitam itu adalah satu-satunya yang pantas diterimanya, sampah untuk sampah. Yang tidak diketahui Ratu Anggraini, saat dia bersulang dengan sampahnya di balik jendela hangatnya, adalah bahwa dia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena di tangan yang merah, karena dingin dan penuh bekas luka itu, tidak ada kekalahan, yang ada adalah keajaiban. Berlanggananlah ke jejak jiwa untuk mengetahui bagaimana kambing hitam itu menelan serigala putih. Dan beritahu kami dari negara mana Anda mendengarkan kami. Santi berada di ambang kehilangan segalanya, atau memenangkan segalanya. Aroma bunga melati putih begitu mencekik. Itu adalah aroma manis, memualkan, dan pekat yang bercampur dengan bau lilin cair dan tanah basah yang baru digali. Bagi Santi, itu akan selamanya menjadi aroma kematian. Dia berdiri di depan makam Arjuna, suaminya, cintanya, perisainya melawan dunia yang terbuka. Hujan turun tipis dan terus-menerus, seperti jarum es yang menusuk gaun hitamnya, tetapi dia tidak merasakan dingin. Dia mati rasa. Di sampingnya, putranya, Agus, yang baru berusia 6 tahun, menggenggam tangannya begitu erat hingga memotong sirkulasi darahnya. Anak itu tidak menangis. Matanya terbuka lebar, terpaku pada kotak kayu jati yang perlahan turun ke lubang gelap. Di belakang mereka, di bawah tenda beludru hitam yang melindungi mereka dari air, adalah keluarga Arjuna, keluarga Dirgantara, pemilik kerajaan tekstil terbesar di wilayah itu. Ibu Ratu Anggraini, sang matriark, duduk di kursi kayu eboni, tampak sempurna dalam pakaian berkabungnya yang dirancang khusus, dengan wajah tertutup cadar renda yang menyembunyikan mata keringnya. Dia tidak meneteskan air mata sedikit pun untuk putranya. Baginya, kematian Arjuna memang tragedi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk membersihkan rumah. Dan kotoran itu, menurutnya, memiliki nama, Santi. Ketika sekop tanah terakhir menutupi peti mati, keheningan pekuburan pecah hanya oleh suara serak burung gagak. Santi berbalik untuk menerima belasungkawa dari ibu mertuanya, mengharapkan pelukan, kata-kata penghiburan, sesuatu yang manusiawi. Tetapi Ibu Ratu Anggraini berdiri, merapikan roknya dengan tangan yang tertutup cincin emas dan berlian. Pertunjukan selesai, kata Ibu Ratu Anggraini dengan suara yang terdengar seperti pecahan kaca. Ayo kita pulang. Ada urusan yang harus kita bicarakan, Santi. Dan itu bukan urusan yang menyenangkan. Perjalanan kembali ke pendopo Dirgantara adalah sebuah pertanda buruk. Santi dan Agus dipindahkan ke mobil pikap tua, sebuah kendaraan usang yang berbau bensin dan debu. Sementara Ibu Ratu Anggraini dan putri-putri lainnya bepergian dengan mobil mewah ber-AC. Setibanya di sana, pendopo itu terlihat megah dengan tembok batu putih dan taman-taman yang sempurna, tempat domba Garut putih seputih awan kebanggaan keluarga merumput. Tetapi ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di beranda, para pelayan tidak menyambut dengan teh hangat. Ada koper kardus murah, dan kantong plastik hitam. Santi turun dari mobil pikap dan merasa perutnya jatuh ke bawah. Dia berlari menuju pintu masuk, melindungi Agus dari hujan yang kini turun dengan deras. Apa ini? Tanya Santi, sambil menunjuk kantong-kantong basah itu. Mengapa barang-barangku ada di luar? Ibu Ratu Anggraini keluar dari rumah diikuti oleh 2 penjaga keamanan bersenjata. Dia berhenti di ambang pintu, terlindungi oleh atap, menatap Santi seperti seseorang yang menatap serangga yang baru saja diinjak. Koreksi, sayang, kata ibu mertua itu dengan senyum dingin. Itu bukan barang-barangmu, itu adalah barang sisa yang aku izinkan kau bawa. Pakaian mahal, perhiasan, mobil, semua itu milik keluarga Dirgantara. Dan kau, sejak putraku mengembuskan napas terakhir, sudah berhenti menjadi bagian dari keluarga ini. Santi merasa kehabisan napas. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Arjuna mewariskan rumah ini kepadaku. Dia bilang, Arjuna adalah seorang romantis bodoh yang tidak pernah menandatangani surat perwalian, potong Ratu Anggraini, melangkah maju. Parfum mahalnya, campuran melati dan cendana, menyerang Santi hingga membuatnya mual. Pendopo ini milikku. Uang ini milikku.
Dan aku tidak akan membiayai seorang wanita miskin yang menjebak putraku dengan pesona daerah kumuhnya. Kau selalu menjadi noda, Santi. Noda gelap pada garis keturunanku yang murni. Aku punya cucu Anda, teriak Santi sambil memeluk Agus ke dadanya. Dia darah daging Anda. Ibu Ratu Anggraini memandang anak itu dengan sikap acuh tak acuh yang membuat darah membeku. Anak itu memiliki matamu, bukan mata putraku. Dia terlihat lemah, terlihat biasa. Jika kau mau, kau bisa meninggalkannya di sini. Kami akan membesarkannya sebagai pelayan yang layak, tetapi kau harus pergi. Tidak akan pernah, raung Santi. Mundur seperti singa betina yang terpojok. Agus ikut denganku. Kalau begitu, pergilah kalian berdua, putus Ratu Anggraini. Dia memberi isyarat kepada salah satu penjaga. Oh, dan jangan lupakan warisanmu. Aku tidak ingin mereka mengatakan aku tidak adil. Penjaga itu menyeret bungkusan berat dari garasi dan melemparkannya ke kaki Santi di lumpur. Krak, suara kayu tua yang menghantam tanah bergema menyakitkan. Itu adalah alat tenun tangan kecil dan kuno, dengan kayu yang dimakan rayap dan pedal yang rusak. Di sebelahnya, penjaga itu melemparkan karung goni yang berbau apek dan hewan kotor. Buka, perintah Ratu Anggraini. Santi dengan tangan gemetar membuka ikatan karung itu. Di dalamnya ada gumpalan bulu domba. Tetapi bukan bulu domba putih dan lembut yang dihasilkan. Pendopo itu adalah bulu domba hitam kasar, penuh jerami dan duri. Itu bulu domba dari hasil pencukuran kemarin, jelas Ratu Anggraini dengan nada mengejek. Domba hitam adalah kesalahan genetik Santi. Bulunya tidak berguna, tidak menyerap pewarna. Pemberontak, jelek, dan kasar. Sama seperti kau, tidak ada yang menginginkannya. Aku hendak membakarnya, tetapi kupikir itu akan berguna bagimu untuk menenun pakaian compang-campingmu, dan bawa juga hewan itu. Dia mengganggu tamanku. Dari sisi rumah penjaga lain mendorong kambing hitam si Jaka. Jaka adalah seekor domba hitam kecil dan gemuk yang diselamatkan Arjuna dari rumah jagal karena disukai Agus. Hewan itu mengembik ketakutan dengan bulunya yang basah kuyup dan mata penuh kepanikan. Itu hartamu, tawa Ratu Anggraini. Dan putri-putrinya yang mengintip dari balik tirai ikut tertawa kejam. Satu alat tenun rusak, bulu domba sampah, dan seekor domba. Mari kita lihat apakah kau bisa bertahan hidup musim hujan dengan itu. Pergi, teriak Ratu Anggraini, kehilangan kesabaran, sebelum aku melepaskan anjing-anjing. Santi menatap wanita yang pernah dia sebut ibu. Dia ingin berteriak, ingin memukulnya, ingin memohon, tetapi ketika melihat wajah ketakutan Agus, dia menelan harga dirinya. Itu terasa pahit, seperti rasa darah di mulut. Ayo, sayang, bisiknya kepada Agus. Pegang Jaka. Agus memegang tali domba itu. Santi menyampirkan karung bulu domba busuk ke bahunya, merasakan air kotor menetes di punggungnya. Dan dengan tangan yang lain, dia menyeret mesin tenun yang berderit melawan batu di jalan setapak seperti ratapan kematian. Mereka berjalan menuju gerbang besi tempa. Badai mengamuk dengan keras, langit menjadi hitam, seolah-olah dunia itu sendiri sedang berkabung. Angin menderu, membengkokkan pohon-pohon. Santi merasa lengannya akan tercabut karena beban itu, tetapi dia tidak melepaskan apapun. Ketika mereka melewati gerbang, dia mendengar suara logam gerendel yang menutup di belakang mereka. Klang, klang. Mereka berada di luar. Mereka berjalan di jalan raya yang sepi selama 1 jam. Dinginnya tak tertahankan. Agus mulai menggigil. Bibirnya membiru. Mama, aku kedinginan. Rengek anak itu. Giginya bergemeletuk. Tulangku sakit. Santi melihat sekeliling. Tidak ada tempat berlindung, hanya lapangan terbuka dan hujan. Dia melihat karung yang dia bawa, bulu domba yang dihina itu, sampah itu. Sini, Agus, kata Santi. Mereka meninggalkan mesin tenun di bawah pohon. Santi membuka karung di bawah hujan. Bau lemak domba mentah yang kotor sangat kuat, bau primitif kandang hewan. Dia mengeluarkan segenggam besar bulu domba hitam mentah. Ini akan menghangatkanmu, katanya, sambil membungkus anak itu dengan serat yang berminyak. Bulu domba itu kotor, tetapi lemak alami itu menolak air. Dia membuat sarang dengan bulu domba hitam di lubang batang pohon tumbang. Dia menempatkan Agus di sana dan menarik Jaka untuk berbaring di sampingnya, memberikan kehangatan dengan tubuh hewannya. Bagaimana dengan Mama? Tanya Agus dari tempat berlindungnya di bulu domba hitam. Mama baik-baik saja, bohong Santi, meskipun dia merasa membeku. Dia duduk di pintu masuk lubang, memblokir angin dengan tubuhnya sendiri. Dari sana, di kejauhan, dia bisa melihat lampu pendopo, lampu mesin tenun.
Di jendela lantai 2, dia melihat siluet Ibu Ratu Anggraini mengangkat gelas emas. Mereka merayakan karena telah menyingkirkan hama. Santi menatap tangannya. Tangannya ternoda hitam oleh kotoran bulu domba. Dia membelai punggung Jaka yang basah. Domba itu menatapnya dengan mata persegi dan aneh, lalu mengeluarkan suara mengembik lembut, hampir seperti hiburan. Mereka pikir ini sampah. Jaka, bisik Santi dengan suara serak, campuran tangisan dan kemarahan yang muncul di tenggorokannya. Mereka pikir karena hitam, ini tidak bernilai. Mereka pikir karena kotor, ini tidak berguna. Dia meremas segumpal bulu domba mentah di tinjunya sampai buku-buku jarinya memutih. Meskipun dingin, dia memperhatikan sesuatu di balik kotoran itu. Seratnya kuat, hangat, dan memiliki kilau. Kilau gelap yang muncul dari kegelapan saat petir menyambar. Kita akan bertahan, Agus, janjinya kepada angin dan malam. Dan suatu hari, wanita tua itu akan berharap memiliki bulu domba ini. Suatu hari, sampah ini akan bernilai lebih dari semua emasnya. Badai menderu, menenggelamkan janjinya, tetapi benih itu sudah tertanam. Dalam kegelapan mutlak, hanya dengan seekor kambing hitam dan alat tenun yang rusak, Santi baru saja memulai perangnya. Fajar tidak membawa kehangatan, hanya cahaya abu-abu pucat yang mengungkapkan besarnya kesengsaraannya. Santi dan Agus telah berjalan sampai kaki mereka lemas, menyeret alat tenun yang berat dan memimpin Jaka, kambing hitam yang mengembik lemah karena lapar. Mereka menemukan tempat berlindung di pinggiran desa, di sebuah gudang pengeringan rempah tua yang telah ditinggalkan bertahun-tahun. Atap sengnya berlubang seperti saringan, dan lantainya dari tanah padat, lembab dan dingin. Baunya apek, bau kencing kucing, dan bau terlupakan, tetapi memiliki 3 dinding dan atap sebagian. Itu adalah istana dibandingkan dengan udara terbuka. Santi menempatkan alat tenun di sudut kering dan menggunakan karung bulu domba kotor sebagai kasur untuk Agus. Pipi anak itu merah karena demam dan batuk dengan suara kering dan nyaring yang menghancurkan hati Santi menjadi 2. Istirahatlah, sayang, katanya sambil mencium dahinya yang panas. Mama akan pergi ke pasar. Mama akan menjual sedikit bulu domba dan akan membawakan susu hangat dan roti manis. Mama janji. Agus mengangguk lemah, meringkuk di samping Jaka. Secara naluriah, domba itu tidak bergerak, berfungsi sebagai kompor hidup bagi si kecil. Santi membasuh wajahnya dengan air hujan yang terkumpul dalam tong berkarat, mencoba menghilangkan jejak malam sebelumnya. Dia menyampirkan segenggam bulu domba hitam di bahunya, yang terbaik yang bisa dia pilih, dan berjalan menuju pasar desa. Langkahnya bergema dengan tekad, tetapi perutnya keroncongan karena kosong. Pasar itu adalah pusaran warna dan bau. Daun kemangi segar, gorengan yang baru dibuat, sate ayam aroma yang membuat Santi pusing. Dia menuju bagian penjual tekstil, tempat para pedagang membeli bahan mentah. Dia mendekati Pak Bima, seorang pria dengan kumis walrus yang telah mengenal keluarga Dirgantara selama puluhan tahun. "Selamat pagi, Pak Bima," kata Santi, berusaha menjaga martabatnya meskipun pakaiannya kotor. "Saya datang untuk menawarkan bulu domba. Ini murni dari pencukuran pertama." Pria itu menatapnya di balik kacamatanya, mengenalinya. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi jijik dalam sedetik. "Bulu domba?" tanyanya, sambil melihat bungkusan gelap yang diletakkan Santi di meja. Dia membuka kain itu dan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan bulu domba, nak. Ini terlihat seperti bulu anjing jalanan. Ini bulu domba hitam," bela Santi. "Ini tahan lama. Ini sampah," potong Pak Bima. Melemparkan bungkusan itu ke lantai, langsung ke debu. "Bulu domba hitam tidak berguna, tidak menyerap pewarna. Jika kumasukkan ke pewarna merah, hasilnya koklat kotor. Jika kumasukkan ke biru, hasilnya abu-abu mati. Tidak ada yang mau pakaian berkabung abadi, Santi. Selain itu," pria itu merendahkan suaranya sambil melihat ke samping. "Ibu Ratu Anggraini mengirimkan pemberitahuan. Dia bilang siapapun yang membeli sesuatu darimu, lupakan berbisnis dengan pendopo Dirgantara. Dan tidak ada seorang pun di desa ini yang sebodoh itu untuk bermusuhan dengan pemilik uang." Santi memungut bulu dombanya dari lantai, merasakan tatapan mengejek dari penjual lain. "Tolong," bisiknya dengan suara bergetar. "Saya hanya butuh untuk 1 liter susu dan obat demam. Anak saya sakit." "Tuhan akan menyediakan," kata Pak Bima sambil membalikkan badan. "Tetapi di sini tidak ada amal untuk musuh keluarga Dirgantara." Santi mengunjungi 3 kios lagi. Jawabannya sama, ejekan, jijik terhadap serat gelap, dan takut pada ibu mertuanya. Bulu domba hitam adalah kutukan, tidak ada yang menginginkannya, bahkan jika diberikan secara gratis.
Dalam keputusasaan dengan matahari siang yang memanggang tengkuknya, Santi memikirkan jalan terakhirnya, Dewi. Dewi adalah temannya, tempat curhatnya saat pesta teh, ibu permata bagi Agus. Dia tinggal di rumah besar dekat alun-alun. Dewi pasti akan membantunya. Dia berlari ke rumah dengan gerbang hijau. Dia menekan bel dengan gigih. Setelah beberapa menit, jendela kecil di pintu terbuka. Muncul wajah Dewi yang dirias dengan sempurna. Dewi, ini aku, Santi. Tolong buka. Aku butuh bantuan. Dewi menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan panik. Dia tidak membuka pintu. Pergilah, Santi, bisiknya melalui teralis. Kau seharusnya tidak di sini. Agus demam, Dewi. Kami tidak punya tempat tidur. Kami tidak punya makanan. Aku hanya minta pinjaman atau sedikit makanan, apapun itu. Dewi melihat ke jalan dengan gugup seolah takut terlihat. Ratu Anggraini ada di sini tadi pagi. Dia menceritakan semuanya. Dia bilang kau mencuri perhiasan neneknya, bahwa kau adalah pencuri dan tidak tahu berterima kasih. Itu bohong, teriak Santi, sambil memukul logam dingin di pintu. Aku diusir tanpa apa-apa. Kau kenal aku. Maaf, Santi. Suamiku berbisnis dengan keluarga Dirgantara. Jika mereka melihat kami membantumu, kami akan hancur. Aku tidak bisa mempertaruhkan masa depan anak-anakku demi masa depanmu. Jendela kecil itu tertutup dengan keras. Klik. Santi berdiri di depan pintu yang tertutup, mendengarkan keheningan. Dia merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, sesuatu yang lebih vital daripada harga diri. Pengkhianatan lebih menyakitkan daripada kelaparan. Dia berjalan kembali ke gudang terbengkalai, menyeret kakinya, merasa dikalahkan dengan bungkusan bulu domba yang tidak laku membebani dirinya seperti batu nisan. Dia tiba di tempat perlindungan saat malam tiba. Agus terbangun, menangis pelan. Mama, aku lapar. Isak anak itu. Perutku sakit. Santi berlutut di sampingnya. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada roti, tidak ada susu, tidak ada obat. Dia hanya punya bulu domba hitam itu. Dia menatapnya dengan kebencian. Karena warna itu tidak ada yang menginginkannya. Ini akan berlalu, sayang. Tidurlah, katanya. Menimangnya sampai kelelahan mengalahkan rasa lapar. Anak itu jatuh ke dalam tidur yang gelisah. Santi tidak bisa tidur. Ketidakberdayaan mencekiknya. Dia duduk di lantai tanah dekat pintu masuk, tempat sinar bulan pucat masuk. Dia mengambil sehelai bulu domba kotor. Itu berminyak, penuh tanah dan jerami. Sampah. Desis Santi mulai menarik helai-helai itu dengan marah. Bulu domba hitam, Ratu Anggraini. Dia mulai mengurai bulu domba itu dengan jari-jarinya, menarik dengan kuat, mencabut duri dan kotoran yang menusuk kulitnya. Jari-jarinya berdarah, tetapi dia tidak berhenti. Dia perlu melakukan sesuatu dengan tangannya agar tidak berteriak. Hujan turun di luar. Santi mengambil ember tua dan menampung air hujan. Dia memasukkan bulu domba ke dalam air dingin dan mulai menggosoknya dengan marah, menangis tanpa henti. Air matanya yang hangat jatuh ke air dingin, bercampur dengan kotoran domba. Mengapa? Tangisnya. Mengapa kau mengambil Arjuna dariku? Mengapa mereka sangat membenci kami? Dia menggosok dan menggosok sampai tangannya mati rasa. Air di ember menjadi hitam karena tanah. Dia membuang air itu dan mengisi ember lagi. Dia melakukannya berulang kali, membersihkan serat itu secara obsesif, seolah ingin membersihkan kesialannya sendiri. Dan kemudian, itu terjadi. Bulan keluar dari balik awan dan menerangi ember. Santi mengeluarkan segumpal bulu domba yang sudah bersih, memeras airnya. Dia terdiam. Itu bukan lagi hitam kusam dan kotor yang tampak seperti jelaga. Saat lemak dan tanah dihilangkan, serat itu mengungkapkan sifat aslinya di bawah sinar bulan. Itu bukan hitam datar, ia memiliki kilau yang dalam dan intens. Itu adalah hitam dengan nuansa biru, seperti sayap gagak, seperti langit tengah malam tepat di tempat bintang-bintang bersinar. Santi mendekatkan bulu domba itu ke matanya yang bengkak. Itu lembut, luar biasa lembut, jauh lebih lembut daripada bulu domba putih yang gatal. Dan warna itu tidak membutuhkan pewarna. Itu adalah warna yang tidak bisa ditiru oleh pabrik manapun. Itu adalah warna kedalaman, misteri, kesedihan yang elegan. Dia menatap tangannya yang hancur memegang harta gelap itu. Rasa lapar masih ada, rasa dingin masih ada. Tetapi untuk pertama kalinya dalam 24 jam, Santi berhenti melihat sampah. Kau bukan kesalahan, bisiknya sambil membelai bulu domba basah, yang kini bersinar dengan cahayanya sendiri. Kau sempurna. Jaka, domba itu, mendekat dan menjilat pipinya yang asin karena air mata. Santi melihat alat tenun yang rusak di sudut.
Besok, dia tidak akan mencoba menjual bulu domba mentah. Besok, dia akan mencoba menenun. Jika dunia tidak menginginkan kegelapannya, dia akan memaksa mereka untuk melihat keindahan di dalamnya. Rasa lapar bukanlah rasa sakit yang tajam pada awalnya. Itu adalah hewan yang lambat dan berat yang menetap di perut dan merampas kekuatanmu. Pada hari ketiga, di gudang terbengkalai, Santi merasa hewan itu melahapnya dari dalam. Agus tidak lagi menangis. Dia berbaring di atas jerami, pucat dan diam, mengisap jempolnya dengan pandangan kosong yang lebih menakutkan bagi Santi daripada teriakan apapun. Dia harus melakukan sesuatu, dan satu-satunya yang dia miliki adalah alat tenun yang rusak dan bulu domba hitam yang dia cuci malam sebelumnya. Santi mendekati alat tenun seperti mendekati instrumen penyiksaan. Kayu itu kering, abu-abu karena waktu, dan penuh serpihan yang mencuat seperti jarum pertahanan. Pedal itu longgar. Dengan batu yang dia temukan di lantai, dia memukul baut berkarat sampai terpasang. Dia tidak punya alat untuk memintal bulu domba dengan halus. Jadi dia harus memelintir helai-helai itu dengan tangannya sendiri, menggosokkannya ke pahanya sampai membentuk benang yang tebal, tidak beraturan, dan kasar. Ini akan berhasil, gumamnya dengan suara serak karena haus. Harus berhasil. Dia mulai memasang Lucy. Tangannya, yang terbiasa dengan sutra dan linen halus dari kehidupan sebelumnya, canggung dengan bahan liar itu. Gerakan pertama, alat tenun itu adalah bunyi derit yang menyakitkan. Klak, ras. Kayu itu memprotes. Santi mendorong sekoci darurat itu berulang kali. Klak, klak, klak. Ritme itu menjadi hiruk-pikuk. Dia tidak menenun untuk kesenangan. Dia menenun untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi alat tenun tua itu menuntut harganya. Tepi kayu yang terkelupas dan kejam terus-menerus menggesek buku-buku jarinya dan ujung jarinya. Pertama itu goresan, lalu luka. Santi melihat setetes darah merah cerah keluar dari jari telunjuknya. Itu jatuh ke bulu domba hitam dan menghilang. Warna hitam menyerapnya seketika. Tidak apa-apa, katanya pada dirinya sendiri sambil menggertakkan gigi. Lanjutkan. Dia terus menenun. Serpihan menusuk dagingnya, tetapi dia tidak berhenti untuk mencabutnya. Rasa sakit membuatnya tetap terjaga, membuatnya tetap fokus. Dengan setiap gerakan sekoci, dia meninggalkan sedikit hidupnya di selendang itu. Darah menodai kayu alat tenun, membuatnya gelap dan lengket, dan bercampur dengan serat hewan. Bulu domba yang sudah berkilau seakan mendapatkan tekstur yang lebih padat, lebih berat. Itu adalah kain yang lahir dari penderitaan. Jam berlalu, matahari melintasi celah-celah di atap dan mulai terbenam. Lengan Santi serasa terbakar, seolah ada api di otot-ototnya. Tangannya adalah peta luka terbuka dan darah kering. "Mama." Suara kecil Agus terdengar lemah seperti bisikan dari jauh. "Apakah sudah ada makanan?" Santi menghentikan alat tenun secara mendadak. Jantungnya menciut. "Hampir, sayang. Mama hampir selesai." Dengan upaya terakhir yang luar biasa, dia menyelesaikan tepi potongan kain itu. Dia memotongnya dari alat tenun dengan pisau berkarat yang sama yang dia gunakan untuk segalanya. Dia mengangkatnya di bawah cahaya sore yang sekarat. Itu bukan selendang yang cantik, itu tebal, tidak beraturan, penuh simpul, di mana benang telah putus, dan dia mengikatnya kembali. Itu berat dan kasar. Itu tampak seperti kulit binatang purba, tetapi ketika dia meletakkannya di bahunya, dia merasakan kehangatan yang instan, menyeluruh, hampir seperti seorang ibu. "Tetap di sini bersama Jaka," perintahnya kepada Agus, menutupinya dengan karung kosong. "Jangan buka untuk siapapun." Dia berlari menuju desa dengan selendang hitam di bawah lengannya dan tangannya dibalut kain kotor untuk menyembunyikan darah. Pasar sudah mulai tutup. Orang-orang berjalan tergesa-gesa untuk pulang ke rumah mereka yang hangat. Santi berdiri di sudut dekat toko roti. Tempat aroma roti yang baru dipanggang adalah siksaan yang lezat. "Selendang bulu domba," teriaknya. Tetapi suaranya terdengar lemah. Selendang bulu domba murni, sangat hangat. Seorang wanita elegan melewatinya, menatapnya dengan jijik, dan menjauh seolah Santi menderita penyakit menular. Bulu domba hitam. Dia mendengar wanita itu bergumam kepada temannya. Sungguh hal yang mengerikan. Terlihat seperti berkabung, membawa sial. Santi mencoba kepada seorang pria yang membawa kayu bakar. "Tuan, ini sangat tahan dingin untuk malam hari. Aku tidak punya uang untuk kain kompang camping, nak. Menyingkirlah. Tidak ada yang menginginkannya." Kutukan Ibu Ratu Anggraini tampaknya telah menginfeksi seluruh desa. Mereka melihat warna hitam dan melihat kematian, melihat kotoran, melihat kemalangan keluarga Dirgantara.
Santi merasakan air mata kembali naik. Dia akan kembali dengan tangan kosong. Agus akan tidur dalam kelaparan lagi. Dia menjatuhkan diri di bangku, memeluk selendang di dadanya, menyembunyikan wajahnya di serat gelap yang berbau dirinya dan domba. Itu tenunan yang menyedihkan, kata suara serak di atas kepalanya. Santi mendongak. Di depannya ada seorang gelandangan. Dia adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan janggut abu-abu kusut dan berpakaian berlapis-lapis koran dan pakaian robek. Dia berbau alkohol murah dan jalanan, tetapi matanya yang sangat jernih menatapnya dengan intensitas yang cerdas. "Apa?" tanya Santi dengan nada defensif. "Selendangmu," tunjuk pria itu dengan jari kotor. "Itu bukan selendang biasa. Berat. Sangat berat. Ada rasa sakit di dalamnya." Gelandangan itu membungkuk dan menyentuh kain itu dengan hormat. Jari-jarinya yang kasar menjelajahi tenunan yang tidak beraturan. Dia berhenti di titik di mana bulu domba itu lebih kaku karena darah kering yang tidak terlihat. "Darah," gumam lelaki tua itu sambil mengangguk seolah mengonfirmasi rahasia pewarna terbaik yang tidak pernah pudar. Dia memasukkan tangannya ke saku dalam dan mengeluarkan koin. Itu adalah koin tua bernilai rendah. Nyaris tidak cukup untuk roti keras atau kopi encer. "Hanya ini yang kumiliki," kata gelandangan itu, meletakkan koin di telapak tangan Santi yang terluka. "Aku kedinginan sampai ke tulang, nak. Dinginnya kematian mengelilingiku. Jual selendang sedihmu ini padaku." Santi menatap koin itu. Itu sangat sedikit. Itu adalah penghinaan terhadap pekerjaan brutal yang telah dia lakukan, tetapi itu adalah uang. Itu adalah makanan untuk Agus. "Ambillah," kata Santi, menyerahkan kain tenunan yang berat itu. Gelandangan itu menyampirkan selendang di bahunya, menarik napas dalam-dalam, menutup matanya. "Ah, hangat, lebih hangat dari api. Bulu domba ini hidup." Dia berbalik untuk pergi, menyeret kakinya, tetapi berhenti setelah 2 langkah. Dia berbalik dan menatap Santi dengan saksama. "Kau punya tangan penenun, tetapi kau menenun dengan amarah," kata lelaki tua itu. "Jika kau ingin bulu domba hitam itu bernilai emas, jangan jual di sini. Orang-orang di sini buta, mereka hanya melihat yang cantik." Dia mendekat selangkah, merendahkan suaranya menjadi bisikan konspiratif. "Naiklah ke Bukit Duka, cari rumah yang terbakar, cari si buta." Santi mengerutkan kening. "Siapa?" "Si buta di bukit," ulang gelandangan itu, menunjuk ke arah gunung gelap yang menjulang di belakang desa. "Dia membenci dunia sama seperti kau. Dia tahu rahasia kegelapan. Katakan padanya bahwa angin utara yang mengirimmu." Dan tanpa berkata apa-apa lagi, lelaki tua itu menghilang di bayangan gang, terbungkus selendang hitam yang ditenun Santi dengan darahnya sendiri, meninggalkan ibu muda itu dengan 1 koin di tangannya. Koin dari gelandangan itu nyaris tidak cukup untuk 3 roti keras, dan sedikit susu yang diencerkan dengan air. Agus makan dengan rakus, seperti binatang kecil yang terluka dan tertidur lagi, kelelahan karena demam. Santi meninggalkannya terkunci di gudang, mengamankan pintu dengan seutas kawat dan doa hening. Dia harus pergi. Kata-kata lelaki tua itu bergema di kepalanya seperti lonceng. "Cari si buta, dia tahu rahasianya." Bukit Duka sesuai dengan namanya. Jalannya adalah jalan setapak kambing yang curam dan berbahaya, penuh batu lepas dan duri yang merobek kaus kaki dan kulit. Santi mendaki dengan karung bulu domba di punggungnya, terengah-engah, berkeringat dingin, merasakan paru-parunya terbakar. Setiap langkah adalah perjuangan melawan gravitasi dan keraguannya sendiri. Bagaimana jika ini gila? Bagaimana jika dia hanya akan melihat seorang wanita tua gila di tengah antah berantah? Tetapi kemudian dia mengingat tawa Ibu Ratu Anggraini dan bersulang sampanya, dan amarah memberinya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Dia mencapai puncak pada siang hari. Apa yang dia temukan membuatnya membeku sampai ke tulang. Itu bukan rumah biasa, itu adalah sisa-sisa hangus dari apa yang dulunya merupakan rumah bangsawan. Dinding batu itu hitam karena jelaga dari kebakaran lama, dan atapnya runtuh di beberapa bagian, memperlihatkan langit abu-abu. Alam sedang merebut kembali tempat itu. Tanaman merambat liar masuk dan keluar dari jendela kosong seperti ular hijau. "Siapa di sana?" Bernapas seperti keledai lelah, kata suara keras dari bayangan beranda. Santi tersentak. Duduk di kursi goyang rotan yang secara ajaib selamat dari api, ada seorang wanita. Dia mengenakan gaun sutra kuno, ketinggalan zaman 30 tahun yang lalu, tetapi dengan potongan yang sempurna. Rambut putihnya diikat dalam turban beludru dan kacamata hitam besar dan bulat menutupi separuh wajahnya. Saya mencari Nyonya Gayatri," gagap Santi sambil menurunkan karung.
Di sini tidak ada nyonya, jawab wanita itu tanpa menoleh. Hanya hantu dan abu. Siapa kau? Dan mengapa kau berbau domba basah dan ketakutan? Nama saya Santi. Seorang pria di desa, seorang gelandangan, menyuruh saya datang. Dia bilang Anda tahu rahasia kegelapan. Wanita itu berhenti. Dia memiringkan kepalanya sedikit, seperti burung yang mendengarkan cacing di bawah tanah. Rahasia, ulangnya dengan sinis. Satu-satunya rahasia adalah bahwa orang-orang itu bodoh dan buta. Mendekatlah, biar ku dengar kau. Santi mendekat perlahan, terintimidasi oleh kehadiran wanita itu yang, bahkan di reruntuhan, memancarkan otoritas yang nyata. Saya membawa bulu domba hitam, kata Santi, mengeluarkan sehelai yang dia pintal, dengan jari-jarinya semalaman contoh dari usaha putus asanya. Tidak ada yang menginginkannya di desa. Mereka bilang itu sampah, tetapi saya tahu itu bernilai sesuatu. Saya butuh Anda mengajari saya cara mengolahnya. Saya harus menjualnya agar putra saya tidak mati kelaparan. Gayatri mengulurkan tangan. Jari-jarinya panjang, kurus dan pucat, penuh cincin dengan batu yang tampak seperti mata. Berikan padaku, perintahnya. Santi menaruh tenunan itu di tangannya. Itu adalah syal kecil yang dia mulai tenun di alat tenun yang rusak sebelum pergi, berharap untuk mengesankan sang guru dengan dedikasinya. Dia telah mengerahkan seluruh usahanya agar hasilnya rapat dan kokoh. Gayatri mengusapkan ujung jarinya di atas bulu domba. Dia melakukannya perlahan pada awalnya, lalu cepat, seolah sedang membaca huruf Braille. Mulutnya melengkung menjadi seringai jijik mutlak. Mengerikan, ludahnya melemparkan tenunan itu ke lantai tanah, seolah membakarnya. Apa? Seru Santi kesakitan. Tapi saya berusaha sangat keras. Itu rapat. Itu kuat. Itu mati. Potong Gayatri, berdiri dengan bantuan tongkat perak. Kau tidak punya rasa, nak. Kau menenun dengan ketakutan. Kau menenun dengan keputusasaan. Bulu domba bukan batu. Kau tidak bisa memukulnya agar menurut. Kau telah menarik benang begitu kencang hingga mencekiknya. Kain ini tidak bernapas, terasa kaku. Terasa seperti baju besi, bukan seperti selimut. Itu satu-satunya yang kumiliki, teriak Santi. Air mata frustrasi kembali mengalir. Tanganku berdarah untuk membuatnya. Anda tidak berhak membuangnya. Gayatri melepas kacamata hitamnya. Santi menahan napas. Matanya putih, tertutup total oleh katarak, seperti 2 bulan purnama di malam berkabut. Aku punya hak penuh, kata wanita tua itu dengan suara dingin. Aku adalah Gayatri Valdes. Aku mendandani ratu dan aktris sebelum kau lahir. Tanganku mengenal kain lebih baik daripada kau mengenal namamu sendiri. Dan aku bilang ini sampah. Gayatri meraba meja di sebelahnya dan meraih gunting penjahit besar dan berat dari logam dingin. Ambil itu, perintahnya. Santi, bingung, mengambil tenunannya dari lantai dan menyerahkannya. Anda akan memperbaikinya? Gayatri memegang syal dengan satu tangan dan gunting dengan yang lain. Ras, ras, ras. Suara itu kering dan definitif. Dalam 3 gerakan brutal, Gayatri memotong tenunan itu menjadi 2, lalu sekali lagi, membatalkan jam kerja, darah, dan harapan. Potongan bulu domba hitam jatuh ke lantai, berubah menjadi tidak lebih dari sisa-sisa kain yang tidak berguna. Tidak, teriak Santi, jatuh berlutut untuk mencoba menyatukan potongan-potongan itu seolah dia bisa merekatkannya. Mengapa Anda melakukan itu? Itu uang, itu makanan untuk Agus. Gayatri duduk kembali, tidak terpengaruh oleh tangisan wanita muda itu. Itu sampah, putus si buta sambil membersihkan gunting dengan roknya. Dan jika engkau ingin belajar di rumahku, kau akan belajar satu hal hari ini. Rasa kasihan tidak menenun. Ketakutan tidak menciptakan seni. Jika engkau akan menenun dengan bulu domba hitam ini, kau harus menghormatinya. Kau harus mendengarkan apa yang diminta serat itu. Jangan memaksanya menjadi apa yang kau inginkan. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Wajahnya yang buta mencari suara isak tangis Santi. Berhentilah menangisi apa yang hilang. Itu sudah tidak ada. Sekarang, jika engkau memiliki keberanian yang cukup untuk berhenti menjadi korban dan menjadi seorang seniman, bangkitlah. Jika tidak, itu pintu keluarnya. Pergilah menangis ke desa bersama orang-orang biasa. Tetapi jika kau tinggal, kau akan mulai dari nol. Kau akan belajar untuk merasakan, bukan melihat. Karena mata berbohong, Santi, tetapi tangan tidak pernah melupakan kebenaran. Matamu berbohong padamu, Santi. Tutup mulutmu dan bukalah ujung jarimu. Suara Gayatri berderak seperti cambuk dalam keheningan reruntuhan. Santi duduk di depan alat tenun yang diperbaiki, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa.
Gayatri telah menutup matanya dengan kain sutra hitam yang diikat erat di sekitar kepalanya. Dia sudah 3 minggu seperti ini. 3 minggu kegelapan yang dipaksakan, jari-jari berdarah, dan frustrasi yang membakar tenggorokannya. Saya rasa helai ini tebal, gumam Santi sambil meraba benang dalam kegelapan. Kau merasa atau menebak? Tegur sang guru sambil memukul lantai dengan tongkatnya. Bulu domba hitam itu berubah-ubah, nak. Ia memiliki simpul tersembunyi, ia memiliki ingatan. Jika kau tegangkan terlalu kencang, ia putus karena dendam. Jika kau biarkan terlalu longgar, ia menjadi encer karena kemalasan. Kau harus menemukan denyut nadinya. Cari denyut nadi hewan yang mati untuk memberikannya padamu. Santi menarik napas dalam-dalam, menelan bau debu dan abu yang memenuhi tempat itu. Tangannya, yang dulunya lembut dan terawat, kini adalah alat yang kapalan. Perlahan, dia berhenti mencoba melihat gambar dalam benaknya dan berkonsentrasi pada sentuhan. Itu dia, ketidaksempurnaan mikroskopis pada helai benang. Sedikit duri yang terjerat yang tidak akan dilihat matanya, tetapi dideteksi oleh jari-jarinya seperti gunung. Dia mencabutnya dengan gigi. Itu dia, bisik Gayatri seolah dia bisa membaca pikiran Santi. Sekarang minyaknya, itu adalah rahasia besar alkimia. Bulu domba hitam itu secara alami kering dan rapuh, itulah mengapa mereka membencinya. Tetapi Gayatri telah mengajarinya cara mengolahnya. Santi memasukkan tangannya ke dalam mangkuk tanah liat berisi minyak kemiri murni, tebal, dan harum. Dia memijat bulu domba mentah dengan minyak. Dia tidak merendamnya, dia mengolesinya. Dia menggosok serat demi serat sampai panas dari gesekan, membuat minyak meresap ke dalam hati benang. Bulu domba itu, yang tadinya kasar seperti amplas, berubah di bawah jari-jarinya. Itu menjadi jinak, berat, elastis. Itu berubah menjadi sutra gelap. Minyak adalah kesabaran cair. Putus Gayatri dari kursi goyangnya. Keluarga Dirgantara menginginkan segalanya cepat, semuanya putih, semuanya mudah. Kita tidak. Kita memasak kain di atas api kecil. Saat Santi bekerja dalam keadaan taktil itu, suara radio tua bertenaga baterai memecah konsentrasi. Gayatri menyalakannya untuk mendengarkan berita dari lembah. Suara penyiar yang antusias memenuhi reruntuhan. Dan dalam berita sosial lainnya, Nyonya Besar Ratu Anggraini Dirgantara hari ini telah meluncurkan koleksi musim dingin terbarunya berjudul Kesucian Putih. Menurut sang matriark, lini ini terinspirasi oleh orang-orang terhormat, cahaya, dan kebersihan moral. Putih adalah warna bagi mereka yang tidak memiliki apapun untuk disembunyikan, kata Nyonya Ratu Anggraini kepada pers, memastikan bahwa penjualannya telah memecahkan rekor sejarah. Santi menegang. Benang di tangannya hampir putus. Kesucian putih, itu adalah ejekan langsung. Panah beracun yang dilemparkan ke udara. Warna bagi mereka yang tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Santi merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Dia, yang bersembunyi di reruntuhan yang ternoda minyak dan jelaga, adalah antitesis dari keputihan munafik itu. Matikan, pinta Santi dengan suara bergetar. Biarkan, perintah Gayatri. Dengarkan kesombongannya. Biarkan kesuksesannya menjadi bensinmu. Dia menjual kepalsuan, Santi. Kau akan menjual kebenaran. Dan kebenaran selalu gelap. Pada saat itu, Agus, yang bermain di lantai tanah dengan beberapa arang padam, mendekati ibunya. Mama, kata anak itu sambil menarik roknya. Lihat apa yang aku gambar. Ini agar Mama tidak sedih. Santi melepas penutup matanya, berkedip karena cahaya sore. Dia melihat ke lantai. Agus telah menggunakan sepotong arang untuk menggambar di atas ubin batu putih. Itu bukan gambar anak-anak tentang rumah dan matahari, itu adalah garis-garis geometris yang saling bersilangan, terjerat, dan meluas, seperti sarang laba-laba, atau seperti retakan hati yang hancur, atau mungkin seperti akar pohon yang mencari air di gurun. Itu adalah pola kekacauan yang teratur. Itu indah, sayang, kata Santi sambil membelai rambut kotor anak itu. Rasanya seperti bulu domba ketika dia menggigitku, tetapi kemudian memelukku, jelas Agus dengan kepolosan anak berusia 6 tahun. Santi melihat gambar itu, lalu melihat alat tenun, lalu melihat tangannya yang berlumuran minyak. Sebuah ide listrik menjalar di punggungnya. Gayatri, kata Santi sambil berdiri. Aku tahu apa yang akan kutu tenun. Kau akan menyalin dari majalah. Dengus wanita tua itu. Tidak. Aku akan menenun kekacauan. Santi duduk di alat tenun. Kali ini dia tidak memakai penutup mata, tetapi dia menutup matanya. Dia tidak perlu melihat. Tangannya tahu jalannya.
Dia mulai bekerja bukan dengan teknik silang sederhana tradisional, tetapi dengan mencampur ketebalan. Dia menggunakan bulu domba yang berminyak, berkilau, dan hitam, dan menganyamnya dengan teknik yang menyisakan ruang-ruang kecil keheningan di dalam kain meniru gambar Agus. Dia bekerja selama 3 hari 3 malam. Dia nyaris tidak makan. Jari-jarinya bergerak seperti laba-laba yang hiruk-pikuk. Minyak menjaga bulu domba tetap lembut, memungkinkannya membuat simpul yang tidak mungkin terjadi dengan serat lain. Ketika dia memotong potongan akhir dari alat tenun, keheningan di reruntuhan benar-benar mutlak. Santi berdiri dan mengibaskan kain itu. Itu bukan selimut, itu bukan selendang, itu adalah chal, tetapi tampak seperti sepotong malam yang dicabut dari langit. Gayatri berdiri, dipandu oleh suara kain yang bergerak, mendekat dan mengulurkan tangan. Dia menyentuh syal itu. Jari-jarinya menjelajahi pola geometris, tekstur timbul, kelembutan berminyak, dan kehangatan yang terpancar. "Warna apa ini?" tanya si buta dengan suara yang anehnya lembut. Santi memegangnya melawan cahaya matahari yang masuk melalui atap yang rusak, dan itu adalah hal yang paling mengejutkan. Kain itu tidak bersinar, kain itu meminum cahaya. Itu begitu hitam, begitu padat dan dalam karena minyak dan tenunan yang rapat, sehingga tampak seperti lubang di angkasa. Itu tidak memantulkan apapun. Itu adalah ketiadaan total warna keanggunan yang menakutkan. "Ini hitam," bisik Santi, terhipnotis oleh ciptaannya sendiri. Tetapi itu bukan hitam mati, itu seperti dasar sumur. Itu hitam legam tak terbatas. Gayatri tersenyum, dan untuk pertama kalinya, giginya ompong, yang membuatnya terlihat lebih manusiawi dan kurang seperti penyihir. "Itu bukan hitam tak terbatas, nak," koreksi sang guru, membelai kain itu seolah itu kulit kekasih yang hilang. "Itu hitam legam. Itu warna berkabung seorang ratu. Ratu Anggraini menjual putih agar orang terlihat bersih. Kau akan menjual ini agar wanita yang memakainya menjadi tidak terlihat dan berbahaya. Kau telah menenun bayangan, Santi. Dan bayangan bisa masuk kemana saja." Santi turun dari bukit duka dengan harta itu terbungkus kertas koklat tua, melekat di dadanya seolah itu adalah bayi yang baru lahir. Dia berjalan cepat dengan kepala tertunduk, berusaha untuk tidak menarik perhatian orang-orang desa. Dia tidak pergi ke pasar rakyat tempat dia dipermalukan dan ditolak. Kali ini, langkahnya membawanya menuju kawasan turis utama, tempat orang asing dengan topi jerami dan kamera mahal berjalan-jalan, membeli kerajinan tangan. Dia merasa seperti penyusup. Pakaiannya masih berbau asap kayu bakar dan kelembapan reruntuhan. Tangannya, meskipun bersih, kapalan dan penuh luka kecil. Dia kontras dengan wanita-wanita berparfum yang keluar dari butik linen dan perak. Dia berhenti di depan sebuah galeri seni, di bawah naungan pohon jakaranda. Jantungnya berdebar di tenggorokannya. Dia takut. Bagaimana jika Gayatri salah? Bagaimana jika itu hanya kain hitam kotor di mata dunia? Dia melihat seorang wanita jangkung, setengah baya, mendekat, dengan aura kecanggihan Eropa yang tidak salah lagi. Dia mengenakan kacamata hitam desainer, dan melihat toko-toko dengan sedikit kebosanan. Santi menarik napas dalam-dalam, menelan rasa malunya. "Permisi, Nyonya," kata Santi dengan suara rendah sambil melangkah maju. Wanita itu berhenti dan sedikit menurunkan kacamatanya. Dia menatap Santi dari atas ke bawah, memperhatikan sepatu usangnya. Dia memberi isyarat untuk melanjutkan berjalan, berpikir dia akan dimintai uang. "Saya tidak meminta sedekah," Santi buru-buru berkata, dengan lembut menghalangi jalannya. "Saya ingin menunjukkan sesuatu yang unik." Sebelum wanita itu sempat memprotes, Santi membuka bungkusan itu. Cahaya matahari sore menerpa kain itu, atau lebih tepatnya, dilahap olehnya. Syal hitam itu terbentang di udara. Itu tidak berkilauan seperti satin murahan. Itu memiliki kedalaman mat yang mutlak, menghipnotis. Pola geometris yang terinspirasi oleh kekacauan gambar Agus menciptakan permainan bayangan di atas bayangan, tekstur yang memohon untuk disentuh. Wanita asing itu berhenti total. Kebosanannya menghilang. Dia melepas kacamatanya perlahan. "Mon Dieu," bisiknya dengan aksen Prancis. "Apa itu?" "Itu bulu domba hitam," kata Santi. Suaranya bergetar karena bangga. Diolah dengan minyak kemiri dan ditenun tangan di alat tenun. Wanita Prancis itu mengulurkan tangan dengan manikur sempurna dan menyentuh kain itu. Matanya melebar. Dia mengharapkan sesuatu yang kasar, tetapi jari-jarinya menemukan kelembutan yang padat, berminyak tetapi kering, hangat, dan hidup. "Ini luar biasa," gumam turis itu. "Di Paris, mereka akan membayar banyak uang untuk tekstur ini. Ini, sauvage,
primitif, dan elegan. Pada saat yang sama, wanita itu menatap mata Santi, mengabaikan pakaiannya yang miskin. Berapa harganya? Santi belum memikirkan harga. Dia ragu. Dia memikirkan obat untuk Agus, sepatu Agus yang robek. 3 juta rupiah. Santi berani mencoba. Angka yang baginya adalah keberuntungan, takut dia meminta terlalu banyak. Wanita Prancis itu tertawa pelan, membuka tas kulit halusnya, dan mengeluarkan dompet tebal. Jangan bodoh, Cherry. Ini seni, bukan kerajinan tangan. Wanita itu menghitung 5 lembar uang 1.000-an rupiah, setara 5 juta rupiah, dan meletakkannya di tangan Santi. 5 juta, kata wanita Prancis itu, mengambil syal dan segera menyampirkannya di bahunya. Kain hitam itu jatuh di atas gaun beige-nya dengan keanggunan yang dramatis. Dan aku merasa seperti mencurimu. Kau punya bakat, nak. Jangan biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Santi berdiri di alun-alun dengan 5 lembar uang membakar telapak tangannya. 5 juta rupiah. Itu lebih banyak uang daripada yang dia lihat selama berbulan-bulan. Dia merasa ingin menangis, berteriak, menari. Dia berlari ke apotek dan membeli antibiotik untuk batuk Agus dan sirup untuk paru-paru Gayatri. Dia berlari ke pasar dan membeli daging segar, sayuran, susu murni, keju dan roti manis. Dia juga membeli 2 gulungan benang katun kuat untuk Lucy alat tenun. Dia mendaki bukit sambil membawa tas, merasa seperti melayang. Malam itu, ada perayaan di reruntuhan. Mereka makan sup hangat. Agus tertidur dengan perut kenyang dan senyum. Dan Gayatri, meskipun mengomel, meminum obatnya. Itu keberuntungan pemula, kata guru tua itu, sambil membersihkan piringnya dengan sepotong roti. Tetapi Santi melihat bagaimana Gayatri membelai alat tenun dalam kegelapan sambil tersenyum. Namun di desa, roda nasib berputar menuju bencana. Malam itu juga, turis Prancis itu makan malam di The Candelabro, restoran paling eksklusif di wilayah itu. Tempat itu diterangi lilin dan penuh dengan masyarakat kelas atas setempat. Di meja sudut, makan malam Ratna, asisten pribadi dan tangan kanan Ibu Ratu Anggraini. Ratna adalah wanita ambisius dengan mata elang, bertugas mengawasi agar tidak ada yang bersaing dengan kerajaan Dirgantara. Ratna bosan, bermain dengan gelas anggurnya ketika dia melihat wanita Prancis itu masuk. Dia tidak melihat wanita itu, dia melihat apa yang dikenakannya, syal itu. Ratna menegakkan dirinya di kursi. Dia belum pernah melihat kain seperti itu. Dari jauh, itu tampak seperti beludru, tetapi memiliki lipatan yang berat dan kasar, dan warnanya adalah hitam yang begitu pekat sehingga menyerap cahaya lilin di sekitarnya. Itu kontras keras dengan mode kesucian putih saat ini yang dipaksakan Ibu Ratu Anggraini. Ratna berdiri, berpura-pura pergi ke kamar mandi dan melewati meja turis itu. Pakaian yang sangat indah, komentar Ratna dengan senyum palsu. Apakah itu impor Italia? Wanita Prancis itu tersenyum tersanjung. Tidak. Aku membelinya dari seorang seniman lokal sore ini di alun-alun. Seorang gadis muda yang sangat miskin, kasihan, tetapi dia memiliki tangan emas. Dia bilang itu bulu domba hitam yang diolah dengan minyak. Senyum Ratna membeku. Bulu domba hitam, minyak. Ratna tahu rumor itu. Dia tahu Ratu Anggraini telah mengusir menantunya dengan sampah. Dia mendekat sedikit dan berpura-pura mengagumi kain itu, menyentuhnya dengan jari-jarinya. Dia merasakannya. Di balik bau parfum mahal wanita Prancis itu, kain itu menyimpan aroma yang sangat samar, hampir tidak tercium, tetapi tidak salah lagi bagi seseorang di industri. Berbau asap kayu jati dan tenunannya. Ratna mengenali pola yang kacau. Itu bukan mesin, itu adalah alat tenun tangan yang dikelola dengan ketegangan yang marah. Terima kasih, kata Ratna, mundur dengan cepat. Dia keluar dari restoran ke udara malam yang dingin dan mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya memencet nomor pribadi pendopo. Ya, jawab suara angkuh Ibu Ratu Anggraini pada nada kedua. Nyonya, kata Ratna sambil melihat ke arah bukit gelap tempat para terpinggirkan diketahui tinggal. Kita punya masalah. Tikus itu masih hidup. Apa yang kau bicarakan? Ratna, Ratu Anggraini membentak. Saya baru saja melihat seorang turis dengan barang yang luar biasa, syal hitam. Nyonya, itu bulu domba hitam yang Anda buang, tetapi itu tidak terlihat seperti sampah. Itu terlihat lebih baik dari koleksi kita. Terlihat berbahaya. Ada keheningan di ujung telepon. Keheningan yang dingin dan penuh ancaman. Kau bilang wanita miskin itu menjual di wilayahku? Tanya Ratu Anggraini, suaranya menurun 1 oktav. Dia menjual, Nyonya, dan dengan harga emas.
Turis itu membayar 5 juta rupiah tunai. Terdengar suara gelas pecah menghantam dinding di ujung telepon. Tidak ada yang mengejekku, desis Ratu Anggraini. Tidak ada yang mengubah sampahku menjadi emas. Ratna, cari tahu persis di mana dia bersembunyi. Besok aku akan pergi secara pribadi. Jika gadis itu ingin bermain sebagai desainer, aku akan mengajarinya apa yang terjadi pada mereka yang mencoba meredupkan cahayaku. Ratna menutup telepon dan tersenyum. Perang telah dimulai, dan dia berada di pihak yang menang atau begitulah yang dia pikirkan. Kesuksesan membuat kebisingan, tetapi kecemburuan memiliki pendengaran yang paling tajam di dunia. 2 minggu telah berlalu sejak Santi menjual selendang hitam legam, pertamanya kepada turis asing itu. 2 minggu di mana Gayatri dan dia bekerja seperti dirasuki, memanfaatkan setiap gram cahaya siang dan menenun bulu jaka dan 2 domba hitam lainnya yang berhasil dibeli Santi dengan harga murah dari seorang gembala tetangga. Rumor beredar di desa. Janda dan penyihir itu sedang membuat keajaiban dari sampah. Pagi itu, langit di atas reruntuhan Bukit Duka cerah dengan warna biru yang menghina. Santi sedang mewarnai bulu domba baru, bukan dengan bahan kimia, tetapi dengan teknik fiksasi bayangan yang diajarkan Gayatri menggunakan kulit kenari hitam untuk memperdalam nada alami. Suara mesin yang kuat memecah kedamaian bukit. Itu bukan mobil pickup roti yang reyot, itu adalah raungan lembut dan mahal dari teknik Jerman. Santi menyeka tangannya di celemek dan keluar ke beranda yang terbakar. Gayatri duduk di kursi goyangnya, menghentikan tenunannya. Berbau belerang dan parfum Prancis, gumam si buta sambil mengerutkan hidungnya. Mereka sudah di sini. Sebuah mobil hitam mengilap, tanpa noda, meskipun ada debu di jalan, berhenti di depan pintu masuk. Sopir turun dan membuka pintu belakang. Dari sana, turun Ibu Ratu Anggraini. Matriark keluarga Dirgantara mengenakan setelan linen putih bersih, sepatu hak tinggi yang tenggelam di tanah yang gembur, dan topi bertepi lebar. Dia tampak seperti malaikat pembalas atau gunung es di tengah gurun. Wah, wah, kata Ratu Anggraini sambil menatap reruntuhan dengan ekspresi jijik, menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra. Jadi, disinilah kau bersembunyi, Santi, di antara tikus dan abu. Santi merasakan jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak mundur. Dia berdiri di depan pintu, menghalangi masuk ke rumah tempat Agus tidur siang. Apa yang Anda inginkan, Ratu Anggraini? Tidak ada apa-apa di sini untuk Anda. Ratu Anggraini tersenyum. Itu bukan senyum kejamnya yang biasa. Itu adalah senyum lembut, hampir seperti seorang ibu yang paling berbahaya dari semuanya. Dia berjalan menuju Santi, menghindari genangan lumpur dengan anggun. Aku datang untuk menyelamatkanmu, sayang. Aku dengar rumor. Mereka bilang Agus hidup seperti orang liar. Mereka bilang kau bekerja sampai berdarah. Ratu Anggraini menghela napas dramatis. Aku wanita yang keras, Santi. Tetapi aku bukan monster. Keluarga tetaplah keluarga. Aku datang untuk menawarkan gencatan senjata. Santi menyipitkan mata. Gencatan senjata? Kembalilah ke pendopo. Tawar Ratu Anggraini sambil membuka tangannya seolah ingin memeluknya. Aku akan memberimu rumah tamu di taman. Agus akan memiliki sekolahnya, pakaian bersihnya, mainannya. Dan kau, ya, aku sudah melihat kain hitam yang kau jual itu. Itu kasar, ya, tetapi memiliki pesona primitif tertentu yang kini sedang tren di kalangan hipster kaya. Ratu Anggraini mengeluarkan kontrak terlipat dari tas tangannya. Aku ingin membeli produksimu, Santi, semuanya. Kita akan menjual shalmu di bawah merek Dirgantara. Malam legam, terdengar bagus. Aku akan membayarmu gaji yang adil. Kau akan memiliki asuransi kesehatan dan makanan hangat. Kau hanya perlu menandatangani di sini. Santi melihat kertas itu, lalu dia melihat Ratu Anggraini. Untuk sesaat, godaan kenyamanan, tempat tidur hangat untuk Agus membuatnya ragu. Tetapi kemudian, Gayatri memukul lantai dengan tongkatnya. Baca cetakannya, nak. Teriak si buta dari bayangan. Itu selalu ada di cetakan kecil. Santi mengambil kertas itu. Matanya menyapu klausul-klausul itu dengan cepat. Menyerahkan seluruh hak desain, teknik, dan kekayaan intelektual kepada tekstil Dirgantara. Karyawan melepaskan klaim apapun atas kepenulisan. Anda ingin mencuriku? Kata Santi sambil mengangkat pandangannya. Kelembutan dalam suaranya telah hilang, digantikan oleh baja. Anda ingin saya bekerja? Saya yang menyediakan tangan dan rahasia agar Anda bisa menempelkan label Anda dan mengambil pujian? Anda ingin mengubah seni saya menjadi aksesori Anda? Aku menawarkan martabat padamu. Tidak tahu berterima kasih, desis Ratu Anggraini,
sedikit kehilangan ketenangannya. Tanpa milikku, kau bukan siapa-siapa. Tanpa distribusiku, kain kompang campingmu akan membusuk di bukit ini. Saya lebih suka mereka membusuk daripada memakai nama Anda, jawab Santi, merobek kontrak menjadi 2, lalu menjadi 4 bagian. Dia melemparkan potongan-potongan kertas itu ke kaki Ratu Anggraini. Bulu domba hitamku tidak bercampur dengan kebohongan putih Anda. Pergi dari rumahku. Wajah Ratu Anggraini berubah. Topeng nenek yang baik hati meleleh seperti lilin terbakar, mengungkapkan iblis yang bersemayam di bawahnya. Matanya dipenuhi kebencian murni. Rumahmu? Ratu Anggraini tertawa, tawa yang tajam dan menusuk. Bulu dombamu? Kau sangat bodoh hingga menyedihkan, Santi. Ratu Anggraini menjentikkan jarinya. Dari tikungan jalan, di belakang mobil mewahnya, muncul 2 mobil patroli polisi Kota Madya. Sirene dimatikan, tetapi lampu merah dan biru berputar, menodai dinding hitam reruntuhan dengan warna kekerasan. "Apa ini?" teriak Santi, sambil mundur ke arah Gayatri. "Itu hukum," kata Ratu Anggraini, mengeluarkan kertas lain dari tasnya. Yang ini dengan segel resmi. Domba itu, si Jaka, adalah milik pendopo Dirgantara. Dia punya capku di telinganya. Kau membawanya pergi tanpa izin tertulis. Itu namanya pencurian ternak, Santi. Dan menurut hukum, produk apapun yang berasal dari barang curian adalah milik pemilik aslinya. Anda memberikannya padaku, teriak Santi, merasa dunia miring. Anda melemparkannya padaku seperti sampah. Apa kau punya tanda terima, dokumen donasi? Tanya Ratu Anggraini mengejek. Aku rasa tidak. Bagi hukum, kau adalah pencuri yang melarikan diri dengan ternak milikku. 3 petugas kekar turun dari mobil patroli. Salah satunya adalah Komandan Polisi Wibowo yang dikenal menerima suap dari keluarga Dirgantara. Lanjutkan, perintah Ratu Anggraini, menunjuk ke dalam reruntuhan. Sita semuanya, domba, bulu domba, alat tenun, dan kain tenunan apapun yang sudah jadi. Itu bukti. Tidak, lolong Santi, menerjang para polisi. Itu pekerjaanku, itu makanan anakku. Seorang petugas mendorongnya dengan kuat, menjatuhkannya ke lantai tanah. Agus berlari keluar kamar sambil berteriak, "Mama, Mama!" Tetapi Gayatri menangkap lengannya agar dia tidak dipukul. Santi dari lantai, dengan mulut penuh debu, melihat mimpi buruknya menjadi kenyataan. Dia melihat bagaimana para polisi memasuki tempat sucinya. Dia mendengar suara kayu pecah ketika mereka mengeluarkan alat tenun secara paksa, menyeretnya tanpa hati-hati. Dia melihat bagaimana mereka mengeluarkan karung bulu domba hitam yang sudah diolah bulu domba yang dia cuci dengan air mata dan minyak dan melemparkannya ke bak mobil patroli seolah itu adalah kantong sampah. Dan yang terburuk dari semuanya, dia melihat bagaimana mereka mengeluarkan Jaka. Domba itu mengembik ketakutan, kuku-kukunya tergelincir di tanah saat seorang polisi menarik lehernya dengan tali. "Jaka!" teriak Agus sambil menangis tak terkendali. Ratu Anggraini mendekati Santi yang mencoba bangkit. Matriark itu membungkuk sehingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. "Sudah kubilang bulu domba hitam itu tidak berguna," bisik Ratu Anggraini dengan racun. "Tetapi jika engkau bilang itu bernilai emas, maka itu emas milikku. Aku akan membakar alat tenun itu, Santi, dan aku akan mencukur domba itu sampai berdarah untuk membuat mantelku. Dan kau akan tetap di sini dalam kesengsaraan, melihat bagaimana aku berjaya dengan apa yang kau ciptakan." "Komandan," teriak Ratu Anggraini, "jika si buta tua itu mencoba menghentikan mereka, tangkap dia atas dasar keterlibatan." "Ini tidak akan berakhir begini," isak Santi, melihat seluruh hidupnya dibawa pergi. "Sudah berakhir begini," jawab Ratu Anggraini, berbalik dan masuk ke mobilnya yang ber-AC. Mobil patroli melaju, mengangkat awan debu yang mencekik Santi. Dia tetap di sana, tergeletak di tanah, tanpa bulu domba, tanpa alat, tanpa domba, dan tanpa uang. Dia hanya memiliki tangisan putranya dan tangan kurus Gayatri yang meremas bahunya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Bangun," kata si buta, dengan suara yang tidak bergetar, suara yang menjanjikan badai. "Mereka mengambil bulu domba kita, Santi, tetapi mereka melakukan kesalahan bodoh. Mereka meninggalkan tangan kita, dan selama kita punya tangan, perang belum berakhir." Keheningan yang mengikuti kepergian mobil patroli lebih buruk daripada teriakan. Itu bukan keheningan damai. Itu keheningan kuburan setelah penjarahan. Udara tidak lagi berbau seperti ladang dan hujan bersih. Baunya bensin terbakar dan empedu pahit kekalahan. Santi tetap berlutut di tanah, dengan tangan kosong dan pandangan kosong ke jalan tempat hidupnya telah pergi.
Mereka telah mengambil segalanya. Alat tenun yang dia perbaiki dengan darahnya, karung bulu domba yang dia cuci dengan air matanya. Jaka, temannya yang setia, satu-satunya warisan hidup dari Arjuna. Terkutuklah mereka, bisiknya, memukul tanah dengan tinjunya. Terkutuklah mereka semua. Di belakangnya terdengar suara benturan kering, seperti karung tulang yang jatuh ke lantai. Gayatri, teriak Santi, berbalik. Wanita tua itu telah roboh di samping kursi goyang. Wajahnya, yang selalu pucat, kini memiliki warna abu-abu lilin, seperti lilin yang padam. Dia mencengkeram dadanya dengan tangan kurus, terengah-engah mencari udara. Kemarahan terlalu berat bagi jantungnya yang lelah. Santi berlari ke arahnya dan menahannya di lengannya. Tubuh sang guru sangat ringan, seolah terbuat dari burung kering dan pakaian tua. "Bernapaslah guru, tolong, bernapaslah," pinta Santi, menyeretnya ke satu-satunya sudut reruntuhan yang masih memiliki sepotong atap dan kasur jerami. Gayatri membuka mata butanya yang bergerak tak menentu. "Penyihir. Penyihir putih itu," desah Gayatri dengan siulan di dadanya. "Dia mencuri udaraku, Santi. Aku kedinginan. Jangan bicara, simpan kekuatanmu." Santi menutupinya dengan tubuhnya sendiri karena mereka tidak punya selimut. Selimut yang dia tenun telah diambil sebagai bukti. Malam turun di atas reruntuhan seperti lempengan timah. Dingin-dingin yang menusuk hingga ke sumsum. Tanpa kehangatan Jaka, tanpa selimut bulu domba, mereka terpapar. Agus meringkuk di samping Gayatri untuk memberinya kehangatan. Menggigil. Santi bangkit, didorong oleh keputusasaan yang gelisah. Dia berjalan melalui bengkel yang hancur di bawah sinar bulan, para polisi kejam. Mereka tidak hanya mengambil barang, mereka merusak apa yang tidak berguna bagi mereka. Mangkuk tanah liat dengan pewarna kenari hancur berkeping-keping, menodai lantai dengan cairan hitam yang tampak seperti darah kental. Mereka telah menginjak-injak sedikit makanan yang mereka miliki. Sudah berakhir, pikir Santi. Kali ini mereka benar-benar menang. Dia bersandar pada dinding batu yang setengah runtuh, dan jari-jarinya menyentuh celah yang dalam di antara dua batu besar yang tersembunyi oleh tanaman merambat kering. Dia berhenti. Jantungnya melonjak. Polisi telah mencari di karung, di lantai, di alat tenun, tetapi mereka tidak mencari di dinding. Dengan denyut nadi yang cepat, Santi memasukkan tangannya ke lubang gelap itu. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lembut. Beludru. Dia mengeluarkan kantong kain ungu kecil yang tua dan usang. Dia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, berkilau tak tersentuh, ada harta karun. Itu adalah benang malam. Selama malam-malam dia tidak bisa tidur, Santi telah memintal serat yang paling halus, yang paling lembut, yang dia ambil dari leher domba hitam, tempat bulunya paling lembut. Dia telah memintalnya begitu halus, sehingga tampak seperti rambut malaikat gelap. Dia hanya berhasil membuat 3 gulungan kecil, 3 bola kecil benang yang begitu sempurna, hingga tampak cair. Dia menyembunyikannya di sana untuk melindunginya dari kelembapan, dan tanpa sadar, dia telah menyelamatkannya dari para pemangsa. Santi memeluk gulungan-gulungan itu ke dadanya dan tertawa histeris yang lebih terdengar seperti tangisan. "Aku punya benangnya," isaknya sambil jatuh berlutut lagi. "Aku punya benang terbaik di dunia, tapi apa gunanya bagiku?" Mereka mengambil alat tenun, mereka mengambil jarum, sekoci, semuanya. Dia melihat gulungan hitam itu. Mereka tidak berguna tanpa alat. Dia tidak bisa menenun dengan jari telanjang di udara. Ketidakberdayaan memukulnya lagi. Dia memiliki bahan mentah untuk sebuah mahakarya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menciptakannya. Itu seperti memiliki cat terbaik di dunia, dan tidak memiliki kuas atau kanvas. "Mama." Suara Agus menariknya keluar dari spiral kesedihannya. Anak itu berdiri di sampingnya. Di tangan kecilnya yang kotor, dia membawa sesuatu. "Ada apa, Agus?" "Pergi jaga Gayatri." "Aku menemukan ini di luar," kata anak itu sambil mengulurkan tangannya. Itu ranting dari pohon yang terbakar, yang keras. Santi melihat ranting-ranting itu. Itu adalah 2 ranting kayu jati lurus dan kokoh yang selamat dari kebakaran pendopo bertahun-tahun yang lalu. Kayu itu diolah oleh api, keras seperti besi. "Untuk apa ini, sayang?" tanya Santi, tidak mengerti. Agus duduk di lantai dan mengeluarkan batu tajam dari sakunya. Dengan gerakan kikuk tetapi tegas, dia mulai mengikis ujung salah satu ranting. "Nenek Ratu Anggraini mengambil mesin besar Mama," kata Agus, fokus pada tugasnya. Dia bilang tanpa mesin itu Mama bukan apa-apa. Anak itu meniup serbuk gergaji dan menunjukkan ujung ranting itu kepada Santi. Itu runcing, tampak seperti jarum raksasa. Dia melakukan hal yang sama dengan yang lain.
Tapi Mama mengajariku bahwa sebelum mesin, ada nenek-nenek, lanjut Agus sambil mendongak. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan kuno yang tidak sesuai untuk anak berusia 6 tahun. Dia menyerahkan kedua tongkat kayu hitam itu kepada ibunya. Santi mengambil ranting-ranting itu. Mereka kasar, primitif. Tetapi saat memegangnya, tangannya mengingat sesuatu. Alat tenun adalah untuk menenun kain datar. Tetapi dengan dua jarum, dia bisa menenun sesuatu yang lebih. Dia bisa menenun bentuk, dia bisa menenun tubuh. Agus meletakkan tangan kecilnya di atas tangan Santi yang terluka. "Mama," bisik anak itu dengan tegas, "mereka mengambil segalanya, tetapi kita masih punya tangan Mama." Santi melihat jarum darurat itu, melihat benang malam, dan kemudian melihat ke sudut tempat Gayatri bernapas dengan susah payah, berpegangan pada kehidupan karena dendam murni. Sebuah percikan menyala di dada Santi. Itu bukan harapan, itu sesuatu yang lebih panas dan berbahaya. Itu adalah balas dendam. "Kau benar, Nak," kata Santi, sambil menyeka air matanya dengan punggung tangan. Dia meremas tongkat kayu jati itu sampai terasa seperti perpanjangan dari tulang-tulangnya. "Kita punya tanganku, dan dengan tangan ini, kita akan menenun kain kafan untuk kerajaan mereka." Radio tua yang berhasil disembunyikan Agus di dalam panci kosong ketika polisi datang adalah satu-satunya penghubung mereka dengan dunia luar. Santi dan Gayatri mendengarkan berita dalam kegelapan reruntuhan, diterangi hanya oleh lilin lemak yang berkedip karena angin yang menyelinap melalui dinding yang rusak. "Dan seluruh negeri tertuju pada acara tahun ini," kata suara cempreng penyiar. "Kontes mode nasional besar akan diadakan Sabtu ini di Pusat Konvensi. Tema tahun ini, yang dipilih oleh Ketua Juri, Nyonya Ratu Anggraini Dirgantara, yang tak tertandingi, adalah Terlahir Kembali. Nyonya Ratu Anggraini diharapkan mempersembahkan karya utamanya untuk menutup peragaan busana, sebuah pujian untuk cahaya dan kebajikan." Gayatri tertawa kering dari tempat tidurnya yang terbuat dari jerami. Tawa yang berakhir dengan batuk yang menyakitkan. "Terlahir kembali," gumam wanita tua itu sambil meludahkan dahak ke sapu tangan kotor. Wanita itu tidak tahu apa itu terlahir kembali. Dia tidak pernah mati. Untuk terlahir kembali, seseorang harus terlebih dahulu terbakar sampai ke fondasinya, seperti rumah ini, seperti kau. Santi duduk di lantai dengan kaki bersila. Di tangannya, dia memegang dua tongkat kayu jati hitam yang telah diasah Agus. Di pangkuannya, tergeletak gulungan benang malam, bulu domba hitam super halus yang dia selamatkan dari rampasan. "Aku akan pergi," kata Santi. "Itu bukan pertanyaan, itu adalah keputusan." "Kemana? Ke kontes?" tanya Gayatri dengan suara lemah. "Dengan undangan apa? Dengan gaun apa? Mereka mengambil alat tenunmu, Nak." "Aku punya tanganku," jawab Santi sambil memukul lembut jarum kayu satu sama lain. Tak. Alat tenun membuat kain datar yang kaku, tetapi rajutan jarum menciptakan kulit kedua. Aku bisa membuat sesuatu yang belum pernah dilihat Ratu Anggraini, sesuatu yang tidak menutupi tubuh, tetapi mengungkapkannya." Gayatri memalingkan kepalanya di bantal. Mata butanya tampak melihat melampaui atap yang rusak ke masa lalu yang mulia. "Jika kau pergi berperang, kau tidak bisa hanya pergi dengan bulu domba," bisik sang guru. "Kau butuh baju besi. Cari di bawah tempat tidurku. Ada kotak kaleng berkarat." Polisi tidak mengambilnya karena mereka pikir itu biskuit tua. Santi mencari kotak itu. Dia kesulitan membukanya. Karat telah menyegel tutupnya. Ketika akhirnya terbuka, dia melihat sesuatu yang berkilau samar di dasarnya. Itu adalah gulungan benang perak. Tetapi itu bukan perak baru yang berkilauan. Itu adalah perak tua, kusam karena waktu, hampir abu-abu, dengan noda oksidasi gelap. "Itu perak murni," jelas Gayatri. "Aku menyimpannya 40 tahun lalu untuk gaun pengantinku. Aku tidak pernah menikah. Itu menjadi tua dan jelek sepertiku. Gunakan itu, campur dengan bulu domba hitammu, buat kegelapan memiliki gigi." Santi mengambil perak dan benang hitam itu. Dia mulai merajut. Itu bukan pekerjaan sulaman yang halus, itu adalah konstruksi arsitektur. Santi merajut dengan amarah, dengan kelaparan, dengan rasa sakit. Jarum kayu jati itu tebal dan membuat jahitan menjadi terbuka, organik, seperti jaring ikan atau sarang laba-laba yang robek. Dia mencampur bulu domba hitam yang lembut dan berminyak dengan benang perak tua yang kasar. Hasilnya sangat mengganggu. Kain itu tidak bersinar, melainkan berkilauan. Itu tampak seperti batu vulkanik dengan urat mineral mentah, tampak seperti abu yang mengeras. Dia bekerja selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Jari-jarinya melepuh karena kayu jarum yang keras, tetapi dia tidak merasakan sakit.
Agus memberinya air di mulutnya dan menyeka keringat di dahinya. Gayatri semakin parah setiap jam berlalu. Napasnya menjadi rintihan yang keras, seolah paru-parunya penuh dengan pecahan kaca, tetapi dia menolak untuk mati. Lanjutkan, bisik wanita tua itu setiap kali Santi berhenti untuk memeriksanya. Jangan berhenti, dia sedang menunggu. Tetapi aku bilang padanya aku tidak akan pergi sampai melihat karya itu selesai. Gaun itu mulai terbentuk tidak memiliki jahitan. Itu adalah satu bagian tubular yang pas di tubuh dengan lengan panjang yang menutupi jari-jari dan kerah tinggi yang naik hingga dagu seperti baju besi abad pertengahan. Bagian belakang, bagaimanapun, benar-benar terbuka. Jurang kulit telanjang dibingkai oleh bulu domba hitam dan perak kotor. Saat itu, Jumat malam. Kontes tinggal beberapa jam lagi. Badai menderu di luar seperti malam ketika Santi diusir. Sudah siap, kata Santi, sambil memotong benang terakhir dengan giginya. Dia mengangkat gaun itu. Di bawah cahaya lilin, pakaian itu tampak bernapas, berat seperti dosa. Itu menakutkan dan indah. Itu adalah perwujudan kambing hitam. Santi mendekati tempat tidur Gayatri dengan gaun itu di tangannya agar dia bisa menyentuhnya. Guru, panggilnya lembut. Sentuh. Sudah selesai. Gayatri mengangkat tangan yang gemetar. Jari-jarinya yang dingin, hampir biru, menjelajahi tekstur bulu domba yang kasar dan dinginnya logam perak. Senyum lambat muncul di wajah wanita tua itu. Senyum damai yang mutlak. Gatal, bisik Gayatri. Kasar. Itu sempurna. Itu akan mengikis mata semua orang munafik itu. Gayatri meraih tangan Santi dan meremasnya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seorang yang sekarat. Dengarkan aku baik-baik, Santi. Ratu Anggraini berpikir putih adalah kekuatan karena memantulkan cahaya, tetapi kau akan mengajarinya bahwa hitam adalah kekuatan karena menelannya. Hitam adalah akhir dari segalanya. Itu adalah keheningan terakhir. Wanita tua itu batuk, kejang yang mengguncang tubuhnya yang rapuh. Dadanya naik turun untuk terakhir kalinya dengan suara basah. Lakukan, kata Gayatri dengan napas terakhirnya. Suaranya nyaris hanya sehelai asap. Buat kambing hitam itu menelan serigala putih. Telan mereka semua. Tangan Gayatri mengendur. Kepalanya jatuh ke samping. Mata butanya terpaku pada kehampaan, tetapi senyum kepuasan tetap membeku di bibirnya. Santi tidak berteriak, tidak menangis. Rasa sakitnya begitu besar sehingga tidak lagi muat di tubuhnya, jadi dia menuangkannya semua ke dalam gaun yang dia pegang. Dia menutup mata gurunya dengan lembut, mencium dahinya yang dingin. Aku bersumpah, Gayatri, kata Santi kepada kegelapan saat lilin padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Besok, Anda akan berada di barisan depan. Dia berdiri dalam kegelapan. Dia bukan lagi Santi, janda yang sedih. Dia bukan lagi ibu yang tak berdaya. Sekarang dia adalah prajurit yang diukir Gayatri dengan pukulan. Dia mengambil gaun yang tampak bergetar dengan energi kematian dan kehidupan, dan menyimpannya di dasar ember pakaian kotor yang akan dia gunakan untuk menyusup. Balas dendam telah ditenun, sekarang tinggal memakainya. Pusat konvensi berkilauan seperti permata kristal di pusat kota. Limusin berdesakan di pintu masuk utama, memuntahkan selebriti, politisi, dan jurnalis yang haus akan glamor. Kilatan kamera meledak seperti petir buatan, menerangi karpet merah, di mana semuanya adalah senyum palsu dan gigi yang diputihkan. Tetapi Santi tidak masuk dari sana. Dia masuk melalui pintu kargo, tempat mereka mengeluarkan sampah dan memasukkan kotak makanan. Dia mengenakan seragam kebersihan abu-abu yang 2 ukuran lebih besar, dicuri dari jemuran pagi itu. Dia menata rambutnya di bawah jaring rambut dan wajahnya dicuci, berkantung mata, tidak terlihat. Tidak ada yang melihat petugas kebersihan. Itu adalah aturan nomor 1 masyarakat. Orang yang membersihkan adalah bagian dari perabot hantu dengan sapu. Santi mendorong troli cucian dengan roda yang berderit. Di dalam ember plastik kuning, di bawah tumpukan handuk kotor dan kain pel berbau klorin, ada bom itu, ada gaun itu. Identifikasi. Bentak seorang penjaga keamanan di pintu layanan tanpa mengangkat pandangannya dari ponselnya. Saya pengganti kebersihan shift malam, gumam Santi sambil menundukkan kepala. Ibu Marta sakit. Penjaga itu memberi isyarat malas dengan tangannya. Masuk dan cepatlah ke kamar mandi lantai 2. Seseorang muntah sampahnya. Santi melintasi ambang batas. Dia sudah masuk. Kebisingan acara memekakkan telinga, bahkan di lorong belakang. Musik tekno bergemuruh di dinding. Santi maju melalui labirin koridor beton, menghindari pelayan yang berlarian dengan nampan makanan ringan dan penata gaya yang stres membawa rak pakaian.
Di setiap sudut ada monitor televisi yang menyiarkan apa yang terjadi di panggung utama. Dan di sana dia, Ibu Ratu Anggraini Dirgantara memenuhi layar. Dia sedang diwawancarai secara langsung. Dia mengenakan gaun sutra putih bersih yang membuatnya tampak seperti orang suci modern. Inspirasi untuk malam ini adalah kesucian, kata Ratu Anggraini dengan suara beludru beracunnya. Kita hidup di masa gelap, dan mode harus menjadi mercusuar cahaya. Koleksi terlahir kembali, ku tidak mentolerir noda, tidak mentolerir kesalahan, itu adalah kesempurnaan mutlak. Santi meremas pegangan troli sampai jari-jarinya sakit. Kesempurnaan mutlak, pikirnya dengan marah. Kesempurnaan itu dibangun di atas mayat Gayatri dan kelaparan Agus. Dia terus maju. Tujuannya adalah ruang ganti utama. Dia perlu menemukan saat, tempat, tetapi nasib yang selalu berubah-ubah memberinya rintangan. Saat berbelok di sudut dekat area VIP, seorang kepala keamanan, seorang pria besar dengan earpiece dan wajah bulldog menghalangi jalannya. "Hei, kau!" teriak pria besar itu. Santi membeku. "Troli berhenti. Mau kemana kau dengan ember kotor itu?" tanya penjaga itu, mendekat berbahaya. "Area ini terlarang, hanya personel dan model yang diizinkan. Saya disuruh mengambil handuk dari ruang ganti." Santi berimprovisasi dengan suara bergetar. "Saya tidak tahu," kata penjaga itu, melihat ember kuning dengan curiga. "Coba buka. Kami tidak ingin ada penggemar gila yang menyelinap masuk atau membawa bom." Jantung Santi berhenti berdetak. Jika dia membuka ember itu, dia akan melihat gaun itu. Dia akan melihat bulu domba hitam dan perak tua. Ratu Anggraini akan mengenalinya seketika. Itu akan menjadi akhir. "Hanya pakaian kotor, Tuan. Baunya tidak enak." Dia mencoba membujuknya. Penjaga itu mengulurkan tangan ke arah handuk yang menutupi gaun itu. "Sudah kubilang buka." Santi menutup mata menunggu bencana. "Biarkan dia, bodoh." Suara itu bergema di lorong, seperti tembakan. Penjaga itu berhenti total dan berbalik. Di sana bersandar di kusen pintu ruang ganti adalah Luna. Luna adalah model paling terkenal di negara itu. Bintang yang seharusnya menutup peragaan busana Ratu Anggraini. Tetapi dia tidak terlihat seperti bintang. Riasan matanya luntur karena air mata, dan dia memegang rokok terlarang dengan tangan gemetar. Dia mengenakan gaun utama dari koleksi Ratu Anggraini, sebuah kue busa tule putih yang mewah dan konyol, yang membuatnya terlihat seperti kue pengantin murah. "Nona Luna," gagap penjaga itu, terintimidasi. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Wanita ini datang untuk membersihkan kamar mandiku, karena aku yang memintanya." Bohong Luna dengan arogan, mengeluarkan asap dari mulutnya. "Aku baru saja memuntahkan diet sampah yang mereka paksa aku makan ini. Kau mau masuk dan membersihkan muntahanku? Atau kau biarkan dia lewat?" Penjaga itu meringis jijik dan mundur. Lewat, tapi cepat. Santi tidak menunggu. Dia mendorong troli dan masuk ke ruang ganti Luna, mengunci pintu di belakangnya. Ruang ganti adalah kekacauan riasan dan bunga. Luna menjatuhkan diri di sofa kulit, terisak lagi, mengabaikan petugas kebersihan. "Terima kasih," bisik Santi, melepas jaring rambutnya dan melepaskan rambut koklatnya. Luna mendongak, terkejut dengan perubahan nada itu. "Aku tidak melakukannya untukmu," dengus model itu, menyeka air matanya dengan marah, menodai gaun putih bersihnya dengan hitam. "Aku melakukannya karena aku benci gorila itu. Dan aku benci tempat ini, dan aku benci penyihir Ratu Anggraini." Santi tetap diam. "Mengapa kau membencinya? Kau adalah bintangnya." "Aku manekinnya," ludah Luna, berdiri dan merobek sebagian tule. 10 menit yang lalu dia masuk ke sini dan memberitahuku bahwa aku terlihat gemuk. Gemuk. Dia bilang gaun ini terlihat vulgar padaku karena pinggulku terlalu lebar. Dia mengancam akan menghancurkan karierku jika aku tidak turun 2 kilogram untuk peragaan busana terakhir. Dia ingin aku keluar ke sana dan tersenyum, sementara dia mempermalukanku. Luna melihat dirinya di cermin dengan jijik. "Lihat aku. Aku terlihat seperti anak komuni pertama yang kembung. Ini bukan mode, ini kostum." Santi menatap model itu. Dia melihat amarah di matanya. Dia melihat api yang sama yang dia lihat di mata Gayatri. "Kalau begitu, lepas," kata Santi dengan tenang. Luna tertawa pahit. "Dan keluar telanjang? Itu yang dia inginkan. Skandal untuk menjual lebih banyak koran." "Tidak," kata Santi, berjalan menuju ember kuning. Dia menyingkirkan handuk kotor. Bau bulu domba mentah, minyak kemiri, dan perak tua memenuhi ruangan, menggantikan bau hairspray dan parfum murahan.
Santi mengeluarkan gaun itu, mengangkatnya ke udara. Di bawah lampu terang ruang ganti, pakaian itu tampak seperti lubang hitam. Dalam kenyataan, bulu domba hitam dan perak kusam menciptakan tekstur yang tampak seperti kulit naga, abu dan malam. Itu kasar, itu agung. Luna berhenti menangis, mulutnya terbuka. Apa? Apa itu? Tanya model itu, mendekat seolah terhipnotis. Itu adalah antitesis dari kesucian, jawab Santi. Itu adalah gaun kambing hitam, gatal, kasar, berat. Itu tidak dibuat untuk terlihat cantik Luna, itu dibuat untuk terlihat tak terkalahkan. Luna mengulurkan tangan dan menyentuh bulu domba kasar dan urat perak. Dia bergidik. Siapa kau? Tanya model itu, menatap mata Santi. Aku wanita yang diambil segalanya oleh Ratu Anggraini, kata Santi. Dan pakaian ini adalah balas dendamku. Jika kau memakainya, kau tidak akan menjadi model yang memperagakan pakaian, kau akan menjadi deklarasi perang. Luna melihat pantulannya di cermin sedih, berpakaian putih, dipermalukan. Lalu dia melihat gaun hitam yang dipegang Santi seperti pedang. Senyum jahat, lambat, dan berbahaya muncul di bibir model itu. Dia mulai membuka kancing gaun putih Ratu Anggraini. Berikan padaku, perintah Luna. Kita akan membakar panggung peragaan busana ini. Aula utama pusat konvensi telah diubah menjadi kuil yang menyilaukan. Setia pada obsesinya, Ibu Ratu Anggraini telah memerintahkan semuanya ditutup dengan warna putih. Landasan pacu adalah lidah marmer putih. Kursi tamu dilapisi satin putih, dan ribuan bunga melati putih, seperti yang ada di pemakaman Arjuna, menghiasi dinding, mengeluarkan parfum duka dan manis yang membuat para hadirin pusing. Musiknya lembut dan tidak berbahaya, melodi piano generik yang tidak mengganggu siapapun. Para model berbaris seperti hantu anoreksia yang terbungkus sutra dan renda murni. Koleksi kesucian putih, persis seperti yang ditakutkan Santi, membosankan, berulang dan aman. Tetapi itu adalah koleksi keluarga Dirgantara, jadi publik bertepuk tangan. Kritikus mode mencatat di buku catatan mereka dengan wajah bosan, tetapi mengangguk. Tidak ada yang berani mengkritik Ratu. Ratu Anggraini mengamati dari kotak tinggi, meminum segelas air mineral. Dia merasa tak tersentuh. Dia telah menghancurkan persaingan. Dia telah menghapus menantunya dari peta. Dan dia telah menyita bulu domba yang memberontak itu. Dunia berwarna putih dan berada di bawah tumitnya. Dan sekarang, umum pembawa acara dengan suara keras untuk menutup acara besar ini, karya utama koleksi, perwujudan kebajikan feminin. Hadirkan supermodel Luna, mengenakan gaun pengantin abadi. Ratu Anggraini membungkuk ke depan, tersenyum penuh kemenangan. Dia berharap melihat kue busa tule, ledakan keputihan yang akan mengonfirmasi dominasinya. Tetapi Luna tidak keluar. Musik piano terus berputar dalam putaran yang canggung selama 10 detik, 20 detik. Penonton mulai berbisik. Ratu Anggraini mengerutkan kening dan meraih radionya. Ada apa? Desisnya ke mikrofon. Mengapa gadis bodoh itu tidak keluar? Saya tidak tahu, Nyonya, jawab suara Ratna yang panik. Kami tidak menemukannya. Dia mengunci diri di ruang ganti dan... Tiba-tiba, suara berubah. Bunyi dering yang tajam dan kasar memotong udara. Seseorang telah memutus sistem audio utama. Piano mati, dan kemudian lampu padam. Itu bukan pemadaman bertahap. Itu adalah kejutan. Lampu sorot yang memandikan landasan pacu dengan cahaya putih padam seketika, menenggelamkan aula dalam kegelapan total. Bisikan penonton berubah menjadi teriakan terkejut dan ketakutan. Apa ini? Nyalakan lampunya! Teriak Ratu Anggraini sambil berdiri. Dalam kegelapan, musik mulai dimainkan. Itu bukan piano, itu bukan tekno, itu biola. Itu adalah solo biola yang kasar, lambat dan menyakitkan. Terdengar seperti kayu tua yang berderit, seperti angin yang melolong di reruntuhan, seperti tangisan seorang ibu. Itu adalah melodi yang membuat bulu kuduk merinding sedih dan marah pada saat yang sama. Satu lampu sorot menyala di ujung landasan pacu, tetapi itu bukan cahaya putih yang menyebar. Itu adalah fokus sentral yang keras dan terkonsentrasi yang menciptakan lingkaran cahaya mentah di lantai. Dan di sana, di tengah lingkaran, ada Luna. Tetapi dia bukan Luna yang mereka kenal. Rambutnya terurai liar, jatuh di wajahnya. Dia telah mencabut bulu mata palsunya. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan gaun itu. Teriakan tertahan menyebar di aula. 1000 orang menahan napas pada saat yang sama. Gaun itu bukan pakaian, itu tampak seperti luka di kenyataan. Bulu domba hitam, bulu domba sampah yang diolah dengan minyak, menyerap cahaya dari lampu sorot dengan keganasan yang menakutkan. Tidak ada kilauan pada kain itu, hanya kedalaman jurang,
hitam legam, yang membuat model itu tampak seperti siluet yang terpotong di kehampaan. Tetapi kemudian Luna melangkah. Saat dia bergerak, tenunan itu menjadi hidup. Benang perak tua yang disimpan Gayatri selama 40 tahun menangkap cahaya. Itu tidak berkilau seperti berlian vulgar. Itu berkilau seperti kilat dalam badai malam, seperti urat merkuri yang mengalir melalui batu vulkanik. Teksturnya brutal. Berhadapan dengan kelembutan munafik sutra putih yang mereka lihat selama 1 jam, gaun itu agresif. Terlihat simpul-simpulnya, terlihat ketegangan jarum kayu, terlihat darah dan keringat. Luna tidak berjalan dengan langkah genit model. Dia berjalan dengan langkah berat, kuat, menanamkan kaki telanjangnya di marmer seolah ingin memecahkannya. Musik biola meningkat intensitasnya, menjadi ratapan yang menyayat hati. Luna maju di landasan pacu. Gaun itu bergerak bersamanya, berat dan organik. Kerah tinggi memberinya aura bangsawan pejuang. Punggung terbuka menunjukkan tulang punggungnya yang rentan dan manusiawi. Ya Tuhan, bisik editor majalah mode paling penting di negara itu, duduk di barisan depan. Itu menghancurkan. Tidak ada yang melihat bunga melati putih, tidak ada yang ingat koleksi Ratu Anggraini. Semua mata terpaku pada penampakan gelap yang menantang segala sesuatu yang diwakili acara itu. Ratu Anggraini dari kotaknya merasakan darahnya membeku di pembuluh darah. Dia mengenali warna itu, dia mengenali tekstur itu. Itu bulu domba kambing hitam, itu sampah yang dia buang ke lumpur. Tetapi diubah menjadi karya seni yang membuat koleksinya tampak seperti kostum karnaval. Kebencian membutakannya, kecemburuan membakar tenggorokannya lebih dari asam. Luna tiba di ujung landasan pacu, tepat di depan fotografer yang, keluar dari kebodohan mereka, mulai menembakkan kamera mereka seperti orang gila. Kilatan itu menerangi gaun itu, membuat perak yang teroksidasi meledak dalam kilauan hantu. Model itu berhenti, melihat ke atas langsung ke kotak Ratu Anggraini, dan tersenyum. Bukan senyum landasan pacu, tetapi senyum serigala yang baru saja berburu. Ratu Anggraini tidak tahan lagi. Penghinaan itu bersifat publik, tikus itu telah memasuki istananya. Matriark itu kehilangan ketenangan yang dia pertahankan selama 60 tahun. Dia membungkuk di atas pagar kotak dengan wajah yang rusak karena kemarahan dan berteriak dengan suara yang memecahkan pesona ajaib saat itu. "Itu kainku, pencuri!" Teriakan itu bergema di aula, membungkam bahkan biola. "Keamanan, keamanan!" Lolong Ratu Anggraini sambil menunjuk ke landasan pacu dengan jari gemetar yang tertutup perhiasan. "Tangkap wanita itu." Gaun itu milik keluarga Dirgantara. Itu bulu domba curian. Penonton berbalik ke kotak, ngeri dengan adegan itu. Ibu Ratu Anggraini yang elegan berteriak seperti orang gila. Luna tidak bergerak. Dia tetap di sana, statis, agung dalam baju besi bulu domba hitam dan peraknya, sementara 3 penjaga keamanan berlari kikuk di landasan pacu ke arahnya. Tetapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, sesosok kecil keluar dari bayangan belakang panggung. Dia mengenakan seragam kebersihan abu-abu yang besar dan jelek. Rambutnya terurai dan tangannya merah dan penuh bekas luka. Dia membawa mikrofon yang dia ambil dari teknisi suara. Itu adalah Santi. Dia berjalan sampai berdiri di depan Luna, melindungi ciptaannya dengan tubuhnya sendiri. Para penjaga berhenti, bingung melihat petugas kebersihan di tengah panggung. Santi mendongak ke kotak, mencari mata ibu mertuanya. Dia mengangkat mikrofon, tangannya tidak gemetar. "Itu bukan kain Anda, Ratu Anggraini," kata Santi, dan suaranya yang diperkuat bergema di setiap sudut aula, jernih dan tegas seperti sebuah vonis. "Kain itu milik siapa yang menenunnya, dan Anda tidak tahu cara menenun, Anda hanya tahu cara memotong." Keheningan yang mengikuti pernyataan Santi lebih berat dari timah. Dalam acara di mana setiap detik dikoreografi, improvisasi adalah kejahatan, tetapi kebenaran adalah bencana. Ibu Ratu Anggraini tidak tinggal di kotak. Dia menuruni tangga samping, tersandung gaun sutranya, mendorong pelayan dengan wajah yang tidak fokus karena amarah yang menghapus tahun-tahun operasi dan ketenangan. "Matikan mikrofon itu!" teriaknya sambil maju ke landasan pacu seperti banteng yang terluka. "Keluar dari sana!" Dia penyusup, dia petugas kebersihan. Para penjaga keamanan ragu-ragu. Mereka melihat Ratu Anggraini yang histeris dan merah karena amarah. Dan kemudian mereka melihat Santi yang berdiri dengan martabat yang tenang, mengenakan seragam abu-abu seorang pelayan, melindungi model yang mengenakan pakaian paling mencolok yang pernah mereka lihat. Santi tidak mundur. Dia meremas mikrofon dengan tangannya yang bertanda.
Dia tahu dia hanya punya beberapa menit sebelum suaranya dimatikan atau dia diseret keluar. "Ya, saya petugas kebersihan," kata Santi, dan suaranya bergema tenang di atas bisikan kerumunan. "Karena itulah yang Anda lakukan pada orang-orang yang mengganggu Anda. Anda menyapu kami, Anda membuang kami ke tempat sampah." Ratu Anggraini mencapai tepi landasan pacu, terengah-engah. Dia mencoba naik, tetapi roknya yang ketat menghalanginya, meninggalkannya dalam posisi konyol, berpegangan pada tepi marmer. "Kau pencuri!" jerit Ratu Anggraini sambil menunjuk gaun hitam itu. "Bulu domba itu milikku, perak itu milikku." Santi berjalan ke tepi panggung dan menatap ibu mertuanya dari atas. "Tidak, Ratu Anggraini. Bulu domba ini adalah apa yang Anda buang ke lumpur 6 bulan lalu," jawab Santi sambil berbalik untuk menghadapi kamera yang menyiarkan langsung ke seluruh negeri. "Para hadirin sekalian, apa yang Anda lihat di sini bukanlah kain impor. Ini adalah bulu domba kambing hitam yang dihina keluarga Dirgantara. Ini adalah sampah yang dengannya saya diusir dari rumah saya di bawah badai dengan putra saya yang berusia 6 tahun di pelukan." Bisikan keheranan menyebar di aula. Para jurnalis mulai mengetik dengan panik di ponsel mereka. Siaran langsung dipenuhi dengan komentar. "Dia berbohong," teriak Ratu Anggraini, memukul lantai panggung dengan telapak tangannya. "Dia pecandu narkoba. Dia memberi saya alat tenun yang rusak dan sekantong bulu domba kotor untuk mempermalukan saya," lanjut Santi, mengabaikan teriakan matriark itu. "Dia pikir kami akan mati kedinginan, tetapi dia tidak tahu bahwa kegelapan memiliki kehangatan. Dia tidak tahu bahwa ketika Anda mencuci bulu domba hitam dengan air mata dan minyak, itu menjadi lebih kuat dari baja." Santi menunjuk gaun yang dikenakan Luna dengan bangga. Gaun ini tidak hanya terbuat dari benang, itu terbuat dari napas terakhir Gayatri Valdes. Mendengar nama itu, beberapa desainer veteran di barisan depan berdiri, terkejut. Gayatri Valdes adalah legenda yang hilang. "Ya," Santi mengangguk, suaranya pecah untuk pertama kalinya. "Gayatri yang hebat meninggal kemarin di reruntuhan yang terbakar tanpa obat karena polisi wanita ini menyita semua yang kami miliki. Mereka mengambil makanan kami, mereka mengambil alat kami. Tetapi Gayatri mengajari saya sesuatu sebelum dia meninggal. Dia mengajari saya bahwa kemewahan bukanlah keputihan palsu yang menyembunyikan noda. Kemewahan adalah kebenaran." Ratu Anggraini, melihat dia kehilangan kendali atas audiens, berhasil naik ke landasan pacu dengan bantuan penjaga yang menjilat. Dia menerjang Santi dengan kuku panjang dan dicat merah, siap mencakar, merebut mikrofon, untuk membungkam suara yang menghancurkan kerajaannya. "Diam wanita miskin!" teriak Ratu Anggraini sambil mencengkeram lengan Santi dengan kekerasan. Luna, model itu, melangkah maju untuk membela Santi, tetapi Santi tidak butuh bantuan. Dia melepaskan diri dari cengkeraman Ratu Anggraini dengan gerakan tiba-tiba dan tegas. Kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Santi melepaskan mikrofon, membiarkannya jatuh ke lantai dengan bunyi keras, dan mengangkat kedua tangannya ke udara. Dia meletakkannya di bawah lampu sentral, tepat di sebelah wajah Ratu Anggraini yang sempurna dan dirias. "Lihat!" teriak Santi dengan suara lantang, tanpa mikrofon, tetapi dengan kekuatan guntur. Kamera memperbesar. Di layar raksasa aula muncul tangan Santi. Itu adalah tangan pekerja. Itu merah, bengkak. Ada luka yang dalam di buku-buku jarinya yang disebabkan oleh jarum kayu. Ada kapalan keras di ujung jarinya karena gesekan bulu domba mentah. Ada noda gelap minyak dan kenari yang tidak hilang dengan sabun. Itu adalah tangan yang telah berdarah. Dan di sampingnya, terlihat tangan Ratu Anggraini, tangan putih lembut seperti krim dengan kuku sempurna manikur Prancis dan cincin berlian yang harganya lebih mahal dari sebuah rumah. Tangan yang tidak pernah menyentuh tanah, yang tidak pernah bekerja, yang hanya tahu cara menunjuk dan menandatangani cek. "Tangan ini," kata Santi, menunjukkan bekas lukanya, menenun setiap milimeter gaun ini. "Tangan ini mencuci bulu domba di sungai. Tangan ini merawat guru saat dia sekarat." Santi menurunkan tangannya dan menunjuk tangan Ratu Anggraini dengan penghinaan mutlak. "Tangan Anda, Ratu Anggraini, hanya tahu cara menghancurkan. Anda tidak menciptakan apapun. Anda hanya membeli dari mereka yang menciptakan dan kemudian membuangnya. Kesucian Anda adalah kebohongan yang dibuat di Tiongkok. Kegelapan saya itu nyata." Keheningan di aula benar-benar total. Tidak ada yang bernapas. Perbandingan visual itu menghancurkan. Kebenaran ada di sana. Diproyeksikan dalam definisi tinggi, tangan pencipta melawan tangan parasit. Tiba-tiba, seseorang di belakang aula mulai bertepuk tangan. Itu adalah tepukan yang lambat, sendirian, plak-plak-plak, kemudian yang lain, dan yang lain.
Editor majalah mode berdiri dan bertepuk tangan dengan keras. Para desainer muda mengikutinya. Dalam hitungan detik, seluruh aula berdiri, memberikan tepuk tangan meriah bukan untuk koleksi putih, tetapi untuk wanita berseragam abu-abu dan model berbaju hitam. Ratu Anggraini melihat sekeliling dengan mata melotot. Suara tepuk tangan itu seperti suara dunianya yang runtuh. Dia mencoba berteriak, dia mencoba memerintah, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Luna meraih tangan Santi dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti juara tinju. Santi menatap kamera ke mata jutaan orang dan mengucapkan kalimat terakhir yang akan menyegel nasib keluarga Dirgantara selamanya. Serigala putih berpakaian domba, tetapi dia lupa bahwa kambing hitam tidak takut pada kegelapan. Ratu Anggraini, yang dipermalukan, sendirian di tengah kerumunan yang mencemoohnya, merasakan kakinya lemas dan jatuh berlutut di atas marmer dingin. Gaun putihnya ternoda oleh kotoran, tak terlihat dari kekalahannya sendiri. Jatuhnya raksasa tidak terjadi dalam keheningan. Itu membuat kebisingan. Itu membuat suara yang sama seperti bangunan kaca yang runtuh di bawah beratnya sendiri, deru panggilan telepon, teriakan, dan suara kering pintu yang ditutup di hadapan. Bagi Ibu Ratu Anggraini Dirgantara, neraka dimulai 5 menit setelah turun dari landasan pacu. Dia mencoba berlindung di area VIP. Mencari dukungan dari teman-teman masyarakat kelas atasnya. Mereka yang sama yang minum sampanye dan menertawakan lelucon kejamnya 1 jam sebelumnya. Tetapi ketika dia masuk ke ruangan, udara membeku. Tidak ada yang menatap matanya. Para wanita berpura-pura memperbaiki riasan. Para pengusaha melihat jam tangan mereka dengan urgensi palsu. Itu adalah kematian sosial instan, penularan. Ratna, panggil Ratu Anggraini. Mencari asistennya dengan putus asa. Ratna, panggil sopir. Bawa aku keluar dari sini dan susun siaran pers yang mengatakan wanita itu gila. Ratna berdiri di dekat pintu, mengetik dengan marah di ponselnya. Dia mendongak. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya perhitungan dingin. Saya tidak akan menyusun apa-apa, Ratu Anggraini, kata Ratna, menyimpan teleponnya di tas. Saya baru saja mengirimkan surat pengunduran diri saya melalui email. Apa? Beraninya kau? Tanpa aku, kau bukan apa-apa, teriak Ratu Anggraini sambil meraih lengannya. Ratna melepaskan diri dengan gerakan jijik. Periksa berita, Nyonya. Sudah berakhir. Ratu Anggraini mengeluarkan ponselnya sendiri dengan tangan gemetar. Media sosial berkobar. Video tangan Santi, dibandingkan dengan tangannya, memiliki jutaan tampilan secara real time. Komentar adalah gelombang kebencian, kemurnian sejati, kambing hitam, Dirgantara penipuan. Tetapi yang terburuk bukanlah hinaan, yang terburuk terjadi di lobi. Sekelompok ahli tekstil yang termotivasi oleh skandal itu mendekati rak pakaian koleksi kesucian putih yang dipamerkan. Salah satunya, seorang kritikus yang terkenal karena hidungnya yang tajam, mengeluarkan korek api dan membakar benang di ujung gaun Dirgantara. Baunya bukan bau rambut terbakar yang khas dari bulu domba alami, itu adalah bau kimia yang tajam, seperti plastik meleleh. Polyester, teriak kritikus itu agar semua orang mendengarnya. Ini bukan bulu domba murni, ini campuran sintetis murah yang dijual dengan harga emas. Ini penipuan. Berita itu menyebar seperti api. Para investor yang berada di ruang konferensi keluar dengan pucat. Jika koleksi itu palsu, saham mereka tidak bernilai apa-apa. Telepon kantor pusat Dirgantara mulai berdering tanpa henti. Pembatalan pesanan, tuntutan hukum karena iklan palsu, pemasok menuntut pembayaran yang tertunda. Ratu Anggraini melihat dunianya runtuh secara real time. Dia melihat sponsor merobek logo dari dinding. Dia melihat polisi yang sebelumnya melindunginya kini menatapnya dengan curiga. Menilai apakah mereka harus menahannya karena penipuan komersial. Dia melarikan diri. Dia keluar melalui pintu belakang sendirian, tanpa sopir, menutupi wajahnya dengan tas desainernya, sementara para paparazzi mengejarnya seperti hiena mencium darah. Sementara itu, di ruang ganti, pemandangan itu sebaliknya. Santi duduk di kursi lipat, kelelahan, menggigil karena adrenalin yang dilepaskan. Agus berada di pangkuannya, tertidur. Luna masih mengenakan gaun hitam, minum air, dan tertawa bebas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Pintu terbuka itu bukan keamanan. Seorang pria pendek masuk, mengenakan setelan Italia yang sempurna dan kacamata berbingkai tebal. Di belakangnya, datang turis Prancis yang membeli syal pertama. Nyonya Santi, kata pria itu dengan aksen Italia yang kental, mengulurkan kartu nama hitam dengan huruf emas. Saya perwakilan dari
House of Moretti, di Milan. Teman saya di sini telah menceritakan hal-hal indah. Tetapi apa yang saya lihat hari ini, Mamma Mia, itu liar. Itu adalah rasa sakit murni. Santi mengambil kartu itu. Tangannya yang kotor menodai kertas halus itu. Saya tidak punya pabrik, Tuan, kata Santi dengan jujur. Saya tidak punya mesin. Mereka mengambilnya dari saya. Kami tidak ingin mesin, senyum pria Italia itu. Semua orang punya mesin. Kami ingin tangan Anda. Kami ingin teknik, benang malam. Kami ingin eksklusivitas. Pria itu membungkuk. Saya menawarkan kontrak kolaborasi. Kami menyediakan modal. Anda menyediakan seni. Dan saya yakinkan Anda, Nyonya. Kami membayar dalam euro, bukan janji. Kami ingin 50 potong untuk pekan mode Milan. Apakah itu mungkin? Santi melihat gaun hitam yang dikenakan Luna. Dia memikirkan alat tenun yang rusak. Dia memikirkan jarum kayu jati. Saya akan membutuhkan banyak bulu domba hitam, kata Santi, mengangkat dagunya. Dan saya perlu membeli seluruh bukit untuk domba-domba saya. Anggap saja sudah selesai, kata pria Italia itu. Malam itu, Santi tidak tidur di reruntuhan. Dia tidur di suite kepresidenan hotel terdekat, dibayar oleh agensi model Luna. Tetapi sebelum menutup mata, dia melihat ke langit malam melalui jendela dan berbisik, "Kita berhasil, Gayatri." Serigala putih itu mati. 20 kilometer dari sana, di pendopo Dirgantara, keheningan itu sunyi senyap. Ibu Ratu Anggraini memasuki rumahnya. Tidak ada lampu. Para pelayan telah pergi setelah mengetahui bahwa rekening bank perusahaan telah dibekukan oleh kejaksaan sore itu juga. Dia berjalan melalui lorong-lorong kosong. Langkah kakinya bergema di marmer dingin. Dia merasa kecil. Dia merasa tua. Dia naik ke kamar utamanya. Dia butuh kenyamanan. Dia perlu dikelilingi oleh kesuciannya. Dia membuka pintu ganda ruang gantinya. Ruang seukuran apartemen yang penuh dengan barisan demi barisan pakaian putih. Mantel kasmir putih, gaun sutra putih, setelan linen putih. Sempurna, gumam Ratu Anggraini sambil membelai lengan baju. Semuanya bersih, semuanya murni. Tetapi kemudian dia berkedip. Di bawah cahaya rembulan pucat yang masuk melalui jendela, warna putih tidak lagi terlihat putih. Dia merasa melihat noda kuning di sebuah gaun. Dia menggosok kain itu dengan panik. Noda itu tidak hilang. Dia melihat setelan lain. Tampaknya ada jamur abu-abu di kerahnya. "Tidak!" teriak Ratu Anggraini, merobek pakaian dari gantungan. "Kotor, semuanya kotor." Dia melemparkan gaun-gaun itu ke lantai. Dia mulai melihat noda di mana-mana. Noda lemak, noda lumpur, noda rasa bersalah. Putih bersih yang sangat dia cintai berubah menjadi sakit-sakitan. Warna tulang tua, warna kebohongan. Ratu Anggraini jatuh terduduk di tengah tumpukan pakaian desainer yang kini tampak seperti sampah baginya. Dia melihat tangannya, tangan sempurna dengan manikur Prancis itu, tampak seperti cakar. Telepon rumah mulai berdering di lantai bawah, dering yang gigih dan menyakitkan. Ratu Anggraini tahu siapa itu. Itu pengacara, itu bank, itu adalah akhir. Dia meringkuk dalam posisi janin di antara sutra dingin dan sintetis yang berbau plastik. Dalam benaknya, dia mendengar embikan domba, embikan yang mengejek, gelap dan dalam. Kesendirian menghancurkannya. Dia memiliki jutaan dalam pakaian, tetapi dia sekarat kedinginan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ratu Anggraini Dirgantara berharap memiliki selimut, bahkan jika itu hitam, bahkan jika itu dari bulu domba yang gatal itu, karena setidaknya bulu domba itu nyata. 5 tahun berlalu. Waktu, penenun yang sunyi yang tidak pernah menghentikan langkahnya, bertanggung jawab untuk menempatkan setiap benang di tempatnya. Bekas pendopo Dirgantara tidak ada lagi, setidaknya bukan sebagai makam kedinginan dan kesombongan yang dibangun Ibu Ratu Anggraini. Setelah kebangkrutan perusahaan Dirgantara dan penyitaan bank, properti itu dilelang. Tidak ada yang mau membelinya. Mereka bilang itu memiliki aura buruk, bahwa dinding-dinding itu meratapi kehancuran pemilik sebelumnya. Tidak ada, kecuali Santi. Santi membelinya bukan untuk tinggal di sana sebagai ratu, tetapi untuk membuka pintu dan membiarkan udara masuk. Dia melepaskan jeruji besi yang memisahkan rumah dari desa. Dia mencabut pagar geometris yang tampak seperti penjara hijau dan membiarkan bunga liar tumbuh, lavender, bunga matahari, dan bougainville yang berantakan. Sekarang, di atas lengkungan pintu masuk, papan kayu yang diukir tangan, kasar, dan jujur bertuliskan, sekolah, dan bengkel Gayatri Valdes. Saat itu, pagi musim semi yang sejuk. Halaman tengah, yang dulunya sunyi dan steril, kini penuh dengan kehidupan. 20 wanita duduk melingkar.
Beberapa adalah janda, yang lain adalah ibu tunggal, yang lain hanya ditolak oleh masyarakat karena berbeda. Mereka semua memegang alat tenun atau jarum kayu jati di tangan mereka. Suara itu bukan lagi klak ras, yang menyakitkan yang diingat Santi dari hari-harinya di reruntuhan. Sekarang itu adalah ritme yang ceria. Perkusi kayu melawan kayu yang terdengar seperti musik, ditemani tawa dan bisikan. Santi berjalan di antara mereka, mengenakan gaun linen sederhana, berwarna krem, dan di bahunya, syal hitam yang tak terpisahkan yang asli, yang memulai segalanya. Dia berhenti di samping seorang wanita muda yang berjuang dengan simpul di bulu domba gelap. "Jangan berkelahi dengan benang, Carmen," kata Santi lembut, meletakkan tangan di bahunya. "Jika kau tarik dengan marah, ia putus. Mintalah izin darinya." Bulu domba hitam butuh rasa hormat. Wanita muda itu tersenyum dan mengendurkan tangannya. "Terima kasih, Guru Santi." Santi terus berjalan menuju taman belakang. Di sana, di mana sebelumnya Ibu Ratu Anggraini melarang masuknya hewan apapun yang bukan ras murni, kini ada pemandangan yang akan membuat mantan pemiliknya berguling di kuburan sosialnya. Rumput hijau zamrud dihiasi dengan bintik-bintik hitam. Itu adalah domba, puluhan dari mereka, semuanya hitam seperti malam, dengan bulu mereka berkilau di bawah sinar matahari, merumput bebas dan gemuk. Dan di tengah-tengah semuanya, beristirahat di bawah naungan pohon ek, ada Jaka. Domba pendiri itu sudah tua, moncongnya abu-abu dan dia berjalan lambat, tetapi dia tetap menjadi ratu kawanan. Di sampingnya ada Agus. Dia bukan lagi anak kecil yang penakut berusia 6 tahun yang bersembunyi di karung. Dia adalah seorang remaja berusia 11 tahun, tinggi dan kuat, dengan tangan bernoda tanah dan senyum yang bersinar. Dia menyikat punggung Jaka dengan hati-hati. Santi mendekat dan duduk di rumput di samping putranya. Jaka mengeluarkan embikan serak sebagai pengakuan dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Santi. "Dia terlihat bahagia," kata Agus, tanpa berhenti menyikatnya. "Mama ingat ketika nenek Ratu Anggraini bilang dia adalah kesalahan genetik?" Santi mengangguk membelai bulu padat hewan itu. "Aku ingat. Dia bilang itu sampah karena tidak bisa diwarnai putih." Agus menatap ibunya. "Mama tahu apa yang aku pelajari di kelas sains hari ini. Guru bilang putih adalah cahaya yang memantul, tetapi hitam. Hitam adalah penyerapan segalanya, Mama. Hitam mengandung semua warna spektrum, hanya saja ia menyimpannya untuk dirinya sendiri." Santi tersenyum, merasakan gumpalan emosi di tenggorokannya. Dia melihat ke arah rumah yang penuh dengan wanita yang membangun kembali hidup mereka berkat bulu domba itu. Dia melihat tangannya sendiri yang tidak lagi berdarah, tetapi tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang membentuknya. "Begitulah, sayangku," jawab Santi sambil mencium kepala putranya. "Hitam bukanlah ketiadaan cahaya, itu adalah jumlah dari semua pengalaman. Itu adalah rasa sakit, itu adalah kegembiraan, itu adalah kelaparan, dan itu adalah kemenangan. Semuanya bersama-sama, dipadatkan menjadi satu warna yang tidak bisa dihancurkan. Itulah mengapa mereka mencoba membuang kita ke tempat sampah, Agus, karena mereka takut pada beban sebesar itu." Angin sepoi-sepoi menggerakkan ranting-ranting pohon. Di kejauhan, terdengar bisikan bengkel, detak jantung rumah baru mereka. Ibu Ratu Anggraini telah mengakhiri hari-harinya sendirian di panti jompo negara, dilupakan oleh dunia yang sangat dia puja. Tetapi Gayatri hidup di setiap jahitan. Di setiap helai gelap yang keluar dari bengkel itu menuju butik-butik di Paris dan Milan. Santi berdiri dan membantu Agus bangkit. "Ayo kita makan," katanya. "Hari ini ada sup dan kali ini ada sisa roti untuk semua." Mereka berjalan kembali ke rumah, ibu dan anak, diikuti oleh domba hitam tua yang berjalan dengan martabat seorang permaisuri. Mereka telah melewati neraka dengan kaki telanjang, dan mereka keluar dari sisi lain, berpakaian malam. Dan begitulah berakhir kisah Santi, wanita yang mengajari kita bahwa ketika hidup memberimu kegelapan, kau tidak mencari lampu, kau menenun gaun dan menjadi ratu malam. Warisan terbesar bukanlah uang atau tanah, tetapi kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi seni. Terkadang menjadi kambing hitam bukanlah kutukan, itu adalah tanda bahwa Anda terbuat dari bahan yang lebih tangguh, lebih dalam, dan lebih berharga daripada kawanan lainnya. Apa pendapat Anda tentang kisah tentang ketekunan dan keadilan ini? Apakah Anda percaya, seperti Santi, bahwa ujian yang sulit hanyalah pelatihan untuk takdir yang luar biasa? Jika Anda merasakan kekuatan bulu domba hitam di hati Anda, tulis frasa "kambing hitam" di kolom komentar. Kami ingin tahu berapa banyak orang yang berani dan berbeda yang mendengarkan kami hari ini. Berlanggananlah ke Jejak Jiwa dan aktifkan lonceng notifikasi
agar tidak ketinggalan kisah berikutnya yang akan menyentuh hati Anda. Sampai jumpa lagi dan ingat, tangan Anda adalah keajaiban Anda. Gunakanlah.